Semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun kalian menonton video ini. Selamat datang di Penempatan Talks. Yeay. Jadi Penempatan Talks ini, buat teman-teman yang belum tahu, itu singkatannya bisa dibilang Pentalks, adalah suatu kegiatan bincang-bincang santai bersama kakak-kakak alumni PKN STAN yang akan membagikan pengalaman mereka selama bekerja di instansi pemerintahan. Nah, sebelum kita mulai, kenalin namaku Indah dan temanku Yubi, kami merupakan mahasiswa tingkat akhir PKN STAN. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah ditemenin nih sama dua alumni PKN STAN yang lulus tahun lalu, tahun 2020, dan sekarang sudah bekerja di Kementerian Informasi dan Komunikasi. Langsung aja kita sapa ya. Hai Kak Gilbran, Kak Shirley. Halo. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Udah ganggu weekendnya kan nih? Ganggu. Harusnya ngerjain tugas. Aduh. Weekend kok nugas sih, Kak? Tugas latsar. Oh, lagi latsar. Iya. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaannya aja kali ya, Kak? Boleh. Jadi nanti jawabannya boleh gantian, mau Kak Gilbran duluan atau Kak Shirley duluan. Nanti aku udah bacain daftar pertanyaannya ya. Kita belum kenalan loh sama Udah Kak Shirley tadi. sama Kak Gilbran. Oh iya. Ya, boleh kan? Mau kenalan? Boleh. Iya. Silakan Kak Gilbran dan Kak Shirley kenalin dirinya biar yang nonton pada tahu. Siapa dulu nih? Gilbran dulu. Boleh. Halo penonton Pentalk semua. Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Gilbran Kalamul Firdaus, tapi biasa dipanggilnya Gilbran aja. Saya angkatan 2017, jadi lulusnya tahun kemarin 2020 dari jurusan KBN. Saat ini alhamdulillah sudah ditempatkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Silakan lanjutnya, Shirley. Thank you Gibran. Namaku Shirley Sinjarindiani, bisa dipanggil Shirley. Jurusan akuntansi, angkatan 2017 juga, seangkatan sama Gibran. Sekarang penempatannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih. Terima kasih kakak kenalannya. Lanjut yuk. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya kakak. Pertanyaan pertama itu, boleh kakak-kakak ceritain atau deskripsiin sedikit aja tentang instansi kakak itu seperti apa? Mungkin boleh dari Kak Shirley duluan. Oh, aku, oke. Jadi sebenarnya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dulu itu Kominfo tuh belum ada. Jadi dulu itu penyebutan kita kalau nggak salah tuh penerangan ya Gil ya? Ya, Departemen Penerangan. Nah, Departemen Penerangan sampai akhirnya mungkin saat itu pemerintah presiden gitu ya melihat bahwa perlu nih ada kementerian sendiri gitu. Apalagi perkembangan teknologi nggak bisa diprediksi ya, cepet banget gitu. Tambah lagi corona gini, semua sekarang udah pindah digital dan segala macam. Makanya mungkin saat itu presiden melihat bahwa ada keperluan gitu di situ membuat kementerian sendiri yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, beriring berjalannya waktu, kementerian ini juga terus bertransformasi, terus memberikan pelayanan terbaik lah gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu, pos pasti tahu lah kantor pos gitu ya. Terus sekarang juga lagi ada kampanye perubahan TV digital gitu-gitu yang darinya analog ke digital. Nah itu semua di bawah komandonya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ada 5 ditjen ya Gil ya? Iya. Ya. Dan kebetulan aku penempatannya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Jadi itu yang ngurusin penyiaran, ya kayak tadi TV digital gitu-gitu. Terus juga penyelenggaraan pos itu ada di Direktorat Jenderal bagian aku kayak gitu. Nah, so far sih asik kerjanya karena tadi kita ngikutin perkembangan zaman gitu. Maksudnya kebijakannya, kemudian fase kerjanya gitu ya. Itu ngikutin perkembangan zaman yang mungkin enggak di semua instansi bakalan seperti ini kayak gitu. Dan mungkin kalau orang luar sebelum masuk PNS ngiranya udahlah PNS bakal monoton aja kerja dan segala macam gitu. Nah, yang menariknya sih kalau aku lihat di Kominfo itu justru
apalagi di direktur jenderal Aptika namanya. Nah, di bagian Aptika ini tuh yang ngurusin yang kayak ngeblokir situs-situs, nah yang gitu-gitu. Nah, kayak gitu kan kerjanya harus cepat dan segala macam gitu kan, harus ngikutin apa yang lagi tren dari segala macam gitu kan. Nah, artinya Kominfo tuh yang bikin menarik menurut aku tuh itu sih, dia tetap walaupun maksudnya kayak kita kerja sebagai PNS, cuma monoton itu tuh maksudnya nggak selalu monoton seperti yang aku pikirin dulu. Mungkin aku nggak tahu sih orang lain mikirnya gimana, tapi kalau aku dulu mikirnya kayak PNS monoton deh kerjanya gitu, tapi ternyata di Kominfo nggak semonoton yang aku pikirin dulu gitu sih mungkin. Iya sih Kak, bener-bener aku juga mikirnya bakal monoton, tapi ternyata dengan cerita Kak Shirley ternyata nggak gitu ya Kak. Kalau dari Kak Gilbran gimana? Nge-lag nih Gilbran. Oke, nge-lag tadi. Halo? Ya. Ya. PPI. Oh. Terus ada PPI. PPI itu tepatnya Shirley tadi. Gil, tadi nge-lag Gil, bisa diulang nggak? Oh iya. Sorry. Sekarang gimana? Udah jelas. Oke. Udah bagus. Saya nambahin aja ya dari yang tadi Shirley udah sampaikan, itu udah cukup lengkap. Di Kominfo itu apa ya, organisasi yang mungkin bakal teman-teman bergabung ke sana itu diantaranya itu ada Sekjen itu tempat saya di Sekretariat Jenderal. Kemudian ada Itjen, Inspektorat Jenderal. Ini biasanya anak-anak akun di sini nih ngumpulnya nih di Itjen. Tapi nggak mesti gitu, bisa juga di tempat lain. Nah, terus ada SDPPI, Sumber Daya Pos dan Perangkat Informatika. Terus ada PPI, ada IKP, ini yang komunikasi publik. Biasanya sarjana-sarjana komunikasi tuh kesini gitu ngumpulnya. Terus ada Aptika tadi yang dijelasin sama Shirley, itu yang aplikasi dan teknologi informatika kalau nggak salah panjangannya itu. Nah, ini yang high tech-nya lah di Kominfo, kayak ngeblokir situs, kayak dia pusat data yang megang itu Aptika. Jadi kalau teman-teman juga mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum, salah satu programnya pemerintah sekarang ini kan ada pusat data nasional tuh. Nah, itu yang handle dari Aptika, kerjasama sama Korea kalau saya nggak salah. Dan sedang dibangun gitu pusat data nasional. Terus apa lagi ya? Selain dari Direktorat Jenderal sama Sekjen dan Itjen itu ada juga Bakti. Bakti ini Badan Layanan Umumnya punya Kominfo. FYI juga, Bakti ini tuh penyumbang terbesarnya Bakti ini tuh apa ya? Penyumbang terbesarnya namanya apa? PNBP. PNBP. Nah, terus sama SDPPI juga penyumbang terbesar PNBP di Indonesia. Terus ada lagi Kuasi. Kuasi ini tuh ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Terus ada KIP, Komisi Informasi Pusat, sama ada Dewan Pers. Nah, ini semua itu organ-organ yang ada di Kominfo. Sama lagi ada Lembaga Penyiaran Publik, TVRI dan RRI, itu juga bagian dari Kominfo. Jadi cakupannya luas gitu. Karena kan emang dari namanya aja komunikasi dan informatika ya. Komunikasi itu ya kita memprovide orang-orang Indonesia biar bisa berkomunikasi gitu satu sama lain. Nggak cuma di Jawa, tapi didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan informatika itu sendiri kan soal data, soal teknologi gitu. Nah, jadi emang cakupan kerja kita ini cukup luas dan banyak dan strategis gitu, apalagi di masa yang sekarang ini. Begitu, teman-teman. Wow, ternyata luas banget ya, Kak, di Kominfo ini. Oh iya, itu berarti ada kantor vertikalnya gitu nggak sih, Kak, kalau Kominfo ini? Kantor vertikal itu ada, khususnya dari SDPPI ya. Ada yang namanya Balai Monitor Frekuensi. Nah, ini yang tugasnya ngatur frekuensi, kayak orang kalau naik pesawat biar frekuensinya nggak keganggu. Nah, itu diatur tuh sama dari Balmon ini. Terus ada lagi vertikalnya itu sama di Balitbang SDM kalau nggak salah. Pusdiklat itu ada yang di daerah gitu. Mungkin Shirley mau nambahin? Iya benar. Kalau di bagian aku kan masuknya di Ditjen PPI ya. Kalau di PPI sendiri nggak ada. Jadi vertikalnya itu nggak semua direktur jenderal ada vertikal.
sama sih mungkin kayak Kementerian Keuangan ya, mungkin kalau Kementerian Keuangan kayak DJKN kan ada ya. DJKN, DJPB. Ya, DJPB ada. Cuma kan DJA itu kalau nggak salah pusat aja nggak sih? Iya, pusat. Nah, DJA pusat ya, sama kayak di Kominfo juga. Di bagian aku di Ditjen PPI itu nggak ada, tapi kalau di Ditjen yang di Kominfo kalau nggak salah SDPPI yang ada, Balitbang itu ada. Oh ya, kalau TVR itu termasuk bagian dari Kominfo juga loh, fun fact. Iya. Sama RRI nasional ya Kak? Radio. Iya, radio. RRI ya. Oke, Kak, kita flashback bentar ya ke masa-masa tahun lalu saat Kak Sherly sama Kak Gilbran itu milih penempatan. Nah, waktu Kakak pertama milih penempatan dulu, Kakak milih instansi apa aja nih? Mungkin dari Kak Sherly dulu. Gilbran dulu deh, ntar aku coba lihat ya jawabanku apa. Oke, ya udah Kak Gilbran dulu. Yang pilihan ini ya, prioritas itu ya? Iya, Kak. Iya. Kan disuruh milih 3 ya. Waktu itu saya tuh milihnya pertama Kominfo, emang milih Kominfo pertamanya. Kedua itu Kemenperin, Perindustrian, terus yang ketiga baru Kementerian Keuangan. Gitu. Oke, kalau Kak Sherly gimana? Aku masih search nih. Oh ya, nih dapat. Jadi waktu itu aku milih 3. Pertama aku milih Kominfo, yang kedua Pan-RB, dan yang ketiga Kemenperin. Itu pilihan aku waktu itu. Jadi Kominfo di pilihan sampai pertama. Kayaknya gitu. kita ini sampai lupa karena udah keterima, ya udah alhamdulillah, udah bisa nggak inget-inget lagi. Kayaknya kita semua ber-12 Kominfo pilihan pertama ya, Gil ya? Iya. Devi juga deh. Iya, Devi pilihan pertama. Kalau boleh tahu tuh pertimbangan kakak milih Kominfo di pilihan pertama apa tuh? Kalau dari Kak Gilbran dulu mungkin. Oke, boleh Gilbran, silakan. Pertimbangan ya. Kalau saya sih yang paling utama orang tua dulu ya, keluarga, orang tua. Jadi dalam milih ya saya ngobrol dulu sama orang tua saya. Ini ada pilihan 3 prioritas, diurutin prioritasnya mau gimana. Terus keluarga menghendakinya atau meridoinya kalau satkernya yang di Jakarta, yang di pusat gitu. Saya jelasin juga kalau di Kementerian Keuangan kansnya paling besar kan dari STAN ke Kementerian Keuangan, tapi ada resiko itu disebar di seluruh Indonesia, walaupun itu emang konsekuensi kita kan masuk STAN udah harus siap gitu. Tapi ya tetap keluarga kalau bisa di Jakarta ya di Jakarta aja. Akhirnya saya nyari lagi tuh kira-kira apa nih kementerian yang satkernya di Jakarta gitu. Terus kemarin itu waktu TPS atau KLPS gitu, yang dari Kominfo kayak ngejanjiin pasti di Jakarta semua. Ya udah langsung di situ aja saya pilih Kominfo untuk pilihan pertama. Terus pertimbangan kedua ngelihat ini juga sih, persebaran anak-anak angkatan saya waktu itu milihnya di mana. Nah kebetulan Kominfo itu termasuk yang nggak terlalu banyak yang milih waktu itu di angkatan saya. Jadi pede lah gitu dengan nilai saya dan ngelihat persebaran angkatan, ya udah milih aja Kominfo gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ketiga itu ketiganya Kemenq karena emang pengennya Kemenq gitu. Jadi tetap dimasukin Kemenq. Kalau kedua Kemenperin sama pertimbangannya kayak Kominfo. Dia satkernya di pusat dan di vertikalnya nggak terlalu banyak, jadi saya pilih Kemenperin di kedua gitu. Tapi kalau Kemenperin itu persaingannya lumayan gitu di angkatan saya, jadi pilihan urutannya kayak tadi Kominfo, Kemenperin, dan Keuangan gitu. By the way, Bang, buat sobat Pentalks yang belum tahu, Kak Gilbran asal dari mana nih? Oh iya, dari belum itu ya, asal Bogor. Jawa Barat. Bogor. Jadi pilih penempatan yang pengen dekat home base ya. Bisa KRL-an lah dari rumah. Sekarang ngekos di Jakarta atau PP, Kak? PP, wow, keren. Wah, tipe-tipe pekerja Jabodetabek gitu ya. Iya. Pagi rush hour gitu ya, empet-empetan di pulang KRL gelap gitu, Kak. Berangkat gelap, pulang gelap. Kalau Kak Sherly, pertimbangan pilihannya kemarin apa tuh?
Kalau aku pertimbangin dari 5 hal sih. Yang pertama dari minatku dulu. Kemudian kedua lihat dari kemungkinan lokasi penempatannya. Terus yang ketiga dari gajinya. Yang keempat dari fasilitas. Dan yang kelima dari lingkungan kerja. Nah dari minat sendiri, kebetulan aku bukan tipe yang dengan akuntansi itu cinta sejati gitu, bukan ya. Maksudnya kayak oke lah kuliah akuntansi ya oke lah gitu, kita jalani aja gitu kan. Tapi pengennya sih kalau kerja nanti bisa improve gitu. Maksudnya kalau misalnya bisa, jadi maksudnya gini, aku tuh orang yang suka dengan pembicaraan tentang komunikasi, aku suka dengan pembicaraan tentang teknologi. Nah, intinya kayak gitu. Pertama itu dulu. Nah, terus aku coba search kan, aduh instansi mana sih yang memungkinkan lingkungan kerjanya itu mengakomodasi minatku itu tadi kayak gitu. Terus setelah riset, oh ternyata Kominfo oke juga nih kayak gitu. Itu pertama dari minat. Kemudian yang kedua dari lokasinya. Kebetulan aku anak tunggal, jadi kan kalau kerja kan nggak seenaknya kita pengen pindah terus bakal dipindahin kan, itu nggak gitu juga ya. Jadi kayak tetap namanya juga ada aturan gitu. Jadi yang kedua yang pertimbangan lokasi gitu. Orang tua aku tinggalnya di Kalimantan Barat, terus aku juga punya keluarga pokoknya di banyak daerah gitu ya, keluarga aku mencar-mencar. Kalau misalnya aku nanti misalnya milih instansi yang di kemungkinan besar aku mungkin ditempatin mungkin di daerah yang jauh gitu ya, entah itu di ujung barat atau di ujung timur, itu aku akan susah gitu mobilitasnya. Sedangkan aku anak tunggal, terus ntar yang jagain orang tua itu siapa kayak gitu kan ibaratnya. Itu yang kedua dari lokasinya. Terus habis itu yang ketiga dari gaji tentu dong. Sebenarnya gaji itu bukan ini sih, maksudnya bukannya pengen banyak. PNS gimana sih, gaji PNS sih sama lah di mana-mana ya segitu. Paling yang bedain tuh tukin doang, dan itu juga pasti nggak terlalu jauh nggak bedanya. Cuma dalam artian gaji ini kita gini, dari tukin itu kan ada presentasenya. Dari presentase itu tuh kita bisa lihat kementerian mana yang semakin tinggi presentase tukinnya berarti kan kinerjanya bagus. Nah, jadi salah satu indikator gaji itu tuh secara tidak langsung kita ngelihat kinerja lingkungan kerjanya di instansi itu gitu. Kemudian yang keempat tuh dari fasilitasnya, dalam artian kayak boleh nikah sesama, misalnya ketemu jodohnya di situ gitu, boleh nikah apa enggak kayak gitu kan. Terus ada salah satu yang menarik yang aku inget tuh dulu waktu sosialisasi Kominfo punya daycare. Jadi aku minat ke Kominfo karena dia punya daycare. Jadi siapa tahu ntar punya anak bisa dibawa ke daycare yang di Kominfo gitu kan. Itu. Terus melanjutkan pendidikan. Nah, ketika sosialisasi dari Kominfo, aku tanya nih tentang pendidikan, ternyata sangat didukung gitu, sangat diperbolehkan. Bahkan banyak juga, kayaknya hampir tiap tahun Kominfo selalu ada deh beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Baik itu S2 sih biasanya. Ada juga S1, cuma yang banyak biasanya S2 kayak gitu. Dan itu selalu ada biasanya tiap tahun beasiswa dari Kominfo sendiri kayak gitu. Kalau LPDP kan di bawah Kemenq ya kalau nggak salah. Iya Kak. LPDP ya pengelolaannya uangnya di pengelolaan uangnya di Kemenq. Nah, Kominfo juga punya beasiswanya sendiri kayak gitu. Terus habis itu yang kelima dari lingkungan kerja. Nah, kalau dari lingkungan kerja aku survei, aku tanyain ke kating-kating. Sebenarnya aku kemarin nggak sempat nanya ke kating yang dari Kominfo sih, tapi membandingin dari kating-kating yang kerja waktu itu di Kementerian Ekonomi, terus Kemenko Ekonomi, terus aku nanya ke kating yang kerja di BKN, sama ke kating yang kerja di sebelahnya Kominfo tuh apa? Kemendes. Kementerian Desa. Kementerian Desa nggak sih sebelah? Yang dari belakang. Oh, yang dari belakang. Aduh, aku tidak tahu letaknya. Iya. Nanti tahu kalau jalan-jalan. Ya, itu sama kating yang di Kementerian Desa. Dari situ tuh aku kayak membandingin gitu. Terus terus banyak konsultasi juga sih ke kating-kating. Jadi itu kali ya kalau misalnya dirangkum dari 5 hal itu, dari minatku sendiri, terus dari lokasi penempatan, dari gaji, fasilitas, dan lingkungan kerjanya. Mantap. Oke. Deep analysis ya Kak Shirley. Dan aku kok betul. Yang benar kayak gitu harusnya. Iya Kak ya, jadi kita nggak bisa asal cuman karena kita kepengen di suatu instansi gitu, harus lihat dari faktor-faktor apa aja yang harus kita penuhi gitu. Kalau kita ibaratnya kan kalau kita memilih penempatan itu kan nggak cuma buat 1-2 tahun gitu kan. Iya, itu tadi nggak bisa asal pindah gitu kan. Iya. Nah, tadi kan Kak Shirley sama Kak Gilban tuh berarti pilihan pertama dapet ya, langsung dapet pilihan pertama kan. Iya. Jadi perasaannya gimana sih? Pasti seneng banget ya? Atau kayak gimana sih gitu?
Aku dulu. Ya. Jadi waktu itu pengumuman aku inget banget malam jam 9-an. Itu aku lagi nonton drakor. Kenapa ya? Startup kalau nggak salah. Lagi nonton startup. Aku iya, udah Kak, lama. itu lagi hype banget Ya kan? itu. Aku telat nonton. Aku tuh tipe yang kalau nonton drakor tuh pokoknya mau dia sampai habis dulu baru aku nonton. Soalnya nggak kuat kan nahan nunggu episode selanjutnya. Ongoingnya itu, Kak. Iya, makanya waktu itu aku lagi nonton drakor startup, terus tiba-tiba kan nontonnya di HP. Terus habis tiba-tiba loh kok rame grupnya itu kan, grup kelasku. Pas dicek, wah ternyata udah pada ada nih file pengumumannya kan. Sambil deg-degan dia sambil ini ya udah coba buka dong. Pas dibuka langsung search sama aku dan keluar gitu kan, di slide digeser ke kiri ternyata tulisnya bener-bener Kominfo. Gak, aku langsung teriak. Itu malam-malam teriak di rumah. Mamaku sampai nyamperin, kenapa? Kata dikiranya kenapa gitu kan, saking aku seneng gitu kan. Ya itu sih, terus aku langsung bilang aku keterima di Kominfo. Terus itu semalaman sampai mau tidur tuh senyumnya nggak berhenti saking pasti excited banget saking sih senengnya banget, saking senengnya banget, saking senengnya gitu. Ya itu sih kalau aku sebahagia itu. Kalau Kak Gilman gimana? Saya senang tapi kaget juga gitu, karena ngiranya bakal di DJPB gitu sama, soalnya kan di atas DJPB, wah ini DJPB semua kayaknya nih, ternyata beda sendiri gue sendiri. Tapi ya itu oke gitu, emang pilihan gue juga gitu, jadi senang, tetap senang, cuma emang kaget aja, ternyata terima di pilihan pertama gitu. Karena orang-orang pada Kemenkyu gitu ya, Kak, jadinya masih lihat kaget. Penasaran nih sama Kak Gilbran, kenapa Kemenkyu diletak pilihan ketiga? Iya, padahal kayak orang-orang pada mau Kemenkyu gitu, ibaratnya masa depan pengen masuk Kemenkyu gitu loh, Kak. Aku juga tadi pas dengar pilihan 3 kayak, wow gitu. Kenapa tuh Kak Gilbran? Tadi itu, pertimbangan di angkatan saya sendiri, kayak dengan nilai yang rata-rata kan saya bisa nggak nih, maksudnya dapat satker yang Kemenkyu tapi yang nggak bakal jauh lah gitu. Pikiran gue waktu itu kayak gitu sih mikirnya. Jadi tetap pengen Kemenkyu tapi masih nggak siap gitu buat jauh dari rumah, dari orang tua gitu, karena orang tua berharapnya deket. Makanya sebenarnya emang pengennya tetap Kemenkyu, cuma karena ada harapan orang tua buat deket gitu dari rumah, jadi ya udah tetap milih, tapi di pilihan ketiga aja lah, pilihan pertamanya pilihan orang tua dulu gitu. Terus tuh orang tua ya, Kak, terkabul. Berkah. Alhamdulillah. Nah, tadi kan kita udah flashback nih ke setahun yang lalu, masa-masa milih penempatan dan gimana reaksi saat pengumuman ya. Sekarang kita balik lagi nih ke masa sekarang. Saat ini kakak-kakak ini ditempatin di bagian apa, tadi udah disinggung ya. Terus di sini tuh tugasnya tuh ngapain aja nih, Kak? Mungkin dari Kak Gilbran dulu. Kalau gue di Sekjen kan ya, Sekretariat Jenderal, tempatnya di Biro Keuangan. Biro Keuangan, terus tugasnya di Vera itu verifikasi dan akuntansi. Tapi gue kebagiannya di TU-nya, di Tata Usaha Biro. Jadi kalau urusan kepegawaian itu bisa, dan nggak cuma itu gitu di Tata Usaha Biro itu, selain kepegawaian, gue juga ngurusin soal kegiatan dan anggaran. Jadi jabatan gue di Kominfo itu perencana kegiatan dan anggaran. Nah, jadi selain ngurusin administrasi pegawai, gue juga ngurusin perencanaan biro dalam setahun ke depan apa, kayak gitu. Terus Monef juga, Monef kegiatan tiap bulan ini kinerjanya gimana. Nah, itu gue bikin laporannya kayak gitu. Seputar itulah. Lumayan banyak ya, Bang, kerjaannya? Ya lumayan lah. Tapi masih wajar kok. Gak yang berlebihan juga. Enjoy berarti ya, Bang, sekarang? Enjoy. Mungkin Kak Shirley? Kalau aku kalau kan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika itu di bagian sekretariatnya lagi. Jadi setiap direktorat itu di bawahnya tuh pasti ada sekretariat lagi. Nah, aku di sekretariatnya itu. Di sekretariatnya itu bawahnya ada lagi tuh, ada bagian keuangan. Nah, jadi di bagian keuangan Setdirjen PPI. Kerjaannya adalah
secara umum di bagian keuangan itu yang ngurusin penganggarannya ya dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Cuma aku masuknya di bagian subnya pelaksanaan anggaran, dan termasuk juga aku ngurusin. Kalian belajar sakti kan? Belajar, Kak. Nah, aku operator sakti ini ya di kantor. Salah satu operator sakti di kantor gitu. Jadi kalau misalnya ada revisi anggaran, refocusing, yang input di sakti gitu, yang ganti-ganti, yang ngecek-ngecek, nah itu aku untuk di bagianku ya. Kayak gitu. Jadi kebanyakan sih saat ini aku nge-handle yang berkaitan dengan anggaran sih. Tadi termasuk dari terutama yang megang di sakti, itu tugas utamaku. Terus juga selain itu pasti bantu-bantu lah. Namanya anak baru pasti segala macam administrasi kita harus tahu dulu. Maksudnya mungkin kalau orang yang terbiasa ngerjain hal besar ya akan mikir, apaan sih, masa aku cuma ngerjain surat-surat doang segala macam. Cuma sebenarnya itu pengetahuan dasar loh gitu. Sebagai kita yang baru masuk di dunia kerja, apalagi di pemerintahan kan banyak administrasi yang memang perlu dipenuhi ya. Maksudnya, dan itu sebagai bentuk akuntabilitas gitu. Dengan adanya administrasi yang lengkap kan berarti artinya pemerintah berjalan secara baik gitu, secara akuntabilitasnya baik. Nah, aku juga termasuk yang kalau misalnya rapat itu notulen sila dan segala macam, terus juga bikin nota dinas, surat tugas, itu biasalah. Maksudnya nanti teman-teman ketika masuk juga kayaknya rata-rata anak baru pasti mencoba merasakan ngerjain itu gitu. Karena itu harus pengetahuan bisa multitasking ya, Kak. Betul. Ya gitu sih. Jadi, tapi kalau tupoksi utamanya di bagian keuangan ya itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran, terutama dari Ditjen bagianku. Berarti kalau Kak Gilban tadi kayak keuangan di pusatnya, kalau Kak Shirley itu yang di direktorat gitu ya. Jadi kayak laporan, misal pun nanti kayak akhir tahun nih, laporan dari bagian Ditjen PPI, semuanya nanti dari Ditjen yang lain tuh dikumpulin di bagian Gilbran gitu. Iya, di bagian gua. Oh gitu. Tapi kalau di kantornya sering ketemu nggak, Kak? Maksudnya kayak apa jauh gitu ruangannya gitu? Ya, beda satu lantai padahal, tapi nggak pernah ketemu kita ya, Cher. Iya, nggak pernah ketemu, nggak tahu kenapa. Karena kalau udah datang pun ya udah di ruangan itu gitu, sampai pulang baru turun. Iya. Karena sesibuk itu atau gimana tuh, Kak? Karena mager kali ya. Mager dan nggak bisa sebebas itu gitu, mampir-mampir ke sini kan. Iya. Di kantor gitu. Iya. Kayak PKL gitu ya, Kak, gabut-gabut jalan-jalan. Nggak bisa kita. Nggak bisa gitu dah. Oke. Kalau di kantor jam kerjanya gimana, Kak? Apa dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 15.30 ya kalau nggak salah. Jadi dia ada flexi time-nya gitu kan. Kalau misalnya ini kalau pas pandemi gini ya, jadwal WFO-nya itu masuknya antara jam 7:30 ya, 7:30 sampai jam 10 ya. 7:30, tapi bisa juga yang masuk siangnya itu, Ser. Tahu nggak? Nggak tahu aku kalau masuk siang. Wah, ini beda nih. Jadi ada yang misalkan lu masuk ke jam 10, nanti pulangnya lebih sore kayak gitu. Jadi ada 2 sesi gitu kalau di gua. Oh ya, jadi intinya gini, jam kerjanya kalau misalnya selama masa pandemi itu kalau misal WFO 5,5 jam. Nah, jadi maksimal datang jam 10. Maksimal datangnya jam 10. Jadi hitung aja kalau misal datang jam 10 berarti ditambah 5,5 jam, tambah istirahat setengah jam, artinya 3:30 atau jam 4 ya pulangnya? 3:30 jam 4 lah. Jam 4 lah. Jam 4-an gitu pulangnya. Nah, tapi kalau misalnya datangnya dari jam 8 ya tinggal ditambahin aja 1:30 berarti udah boleh pulang. 2:30 udah boleh pulang, ya. Ya, gitu. 2:30 udah boleh pulang. Jadi kayak kalau WFO ya, kalau WFH sampai sore normal. Kalau WFH sampai sore. Jadi kita absennya lewat portal karena ya bisa sidik jari kan pandemi kayak gini. Jadi absennya lewat portal. Kalau WFH tuh dibukanya dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Terus buat cek absen pulangnya atau check out-nya dibuka dari 15.30 sampai 9:30 malam. Intinya jam kerjanya ya antara normalnya dari jam 8, berarti dari jam 8 sampai 15.30 itu ya 7,5 jam kalau normal WFH-nya. Jam kerjanya. Kalau sebelum pandemi gimana tuh, Kak? Kalau sebelum pandemi, kalau absennya jam 7.30 itu bisa pulang jam 3:30. Jadi itu dari jam 7.30 sampai 3:30 berarti berapa tuh?
Kelas 11, kelas 10, kelas 7 jam. Kelas 15. Iya, 7 jam. 8 jam lah, 7 jam, 8 jam. Itu udah sama istirahat ya, Kak? Udah istirahat setengah jam lah. Iya. Berarti meskipun WFO itu nggak jam normal ya, Kak ya, cuma 5 jam ya di kantor. Nah, ya itu fun fact-nya nggak tahu ya, gila. Kominfo kayaknya Kominfo yang baru aku tahu Kominfo doang ya kayak gini. Soalnya temanku yang lain tetap sampai sore kalau misalnya WFO. Bahaya kalau kelamaan di kantor. Nah, COVID. Bahaya dalam artian apa ya, Kak? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Mengenai di kantor nih, beban kerjanya itu gimana ya, Kak? Beratkah atau santaikah? Dari Kak Shirley dulu mungkin. Oke, kalau beban kerja, seperti kalau buat sekarang sih aku masih termasuk ringan ya, karena tadi mungkin belum tahu secara keseluruhan nih lingkup kerjanya seperti apa. Namanya juga belum genap setahun juga kan, masih meraba-raba lah. Tapi jadi kalau bisa dibilang sekarang ringan, cuma nggak tahu ke depannya bakalan seperti apa. Tapi kalau aku ngelihat rekan-rekan kerja yang lain ya, mas-mas mbak-mbak yang lain, bisa dibilang cukup berat sih. Maksudnya dalam artian beratnya itu bukan kayak harus mikir bagaimana, itu bukan dari sisi itunya, tapi lebih di secara pertanggungjawaban. Maksudnya kan kita tadi ngurusin administrasi, apalagi dalam hal keuangan ya. Itu kan salah angka dikit aja laporan keuangannya nggak balance misalnya kayak gitu. Nah, jadi bebannya itu lebih ke sana ya gitu, kita bisa mempertanggungjawabkan ya nih sama dokumen yang udah kita buat misalnya kayak gitu. Lebih ke situnya sih sebenarnya. Kalau misalnya kayak dari segi kuantitasnya enggak yang sampai begadang gimana gitu, enggak sampai gitu juga. Cuma kecuali mungkin kalau misalnya di momen-momen tertentu ya. Misal kayak kemarin tuh aku sempat ketika ada refocusing, ketika habis baru banget bulan Juli kemarin kalau nggak salah, itu baru refocusing anggaran tuh, dan itu tuh ditunggu gitu, harus deadline-nya cepet, pokoknya besok harus udah jadi. Nah itu aku beneran ngerjain sampai malam, besok pagi subuh ini lagi ngerjain lagi kayak gitu. Nah itu sih, cuma nggak setiap hari kayak gitu. Jadi memang ketika ada momen-momen yang diperlukan kayak tadi revisi, refocusing, atau mungkin nanti akhir tahun ya, masalah laporan dan segala macam. Nah jadi emang kalau secara keseluruhan sebenarnya sedang-sedang aja beban kerjanya, cuma ketika di momen-momen tertentu memang perlu effort lebih lah, ini kayak gitu. Kalau boleh tahu kakak-kakak kerja sejak bulan apa ya? Januari ya Gil ya? Januari tanggal 4 di suratnya, tapi 11 kita masuknya kan ya? Orientasi dulu kan? Iya, seminggunya udah mau jalan 8 bulan ya berarti? Iya, kurang lebih lah. Kalau dari Kak Gilbran kan gimana beban kerjanya? Beban kerja sama ya, kayaknya anak-anak baru masih tergolong ringan gitu, anak-anak CPNS. Di bagian gue juga mirip-mirip lah kayak Shirley, tapi kan bagian gue koordinatornya istilahnya. Nah, laporan dari Shirley dikumpulinnya di gue gitu. Paling yang bikin agak berat itu dengan kondisi pandemi ini, jadi harus susah komunikasi gitu. Kalau misalkan kita nggak pandemi kan ada orangnya di kantor. Nah ini kadang orangnya lagi WFH gitu, kita harus ngehubungin, dan kadang yang dihubungin juga susah. Nah itu tantangannya aja sih kalau untuk selama pandemi ini. Tapi dari segi beban enggak sih, proporsional kok. Kan ini udah diatur juga sama Biro Kepegawaian ya. Tiap pegawai ada analisis jabatannya. Nah itu di situ udah tuh uraiannya, lu tuh setahun itu dengan jabatan lu yang sekarang itu apa aja kerjaannya. Itu udah diatur sih sama Biro Kepegawaiannya. Jadi ya masih bisa dihandle lah, masih sangat bisa dihandle. Kalau misalnya di rating nih dari 0 sampai 10, 0 itu santai banget, 10 tuh sibuk banget. Kak Gilbran rating berapa nih di Kominfo beban kerjanya? 6 lah kalau gue. Sedang-sedang. Oke. Sama sih, kalau di periode tertentu bisa sibuk, kayak periode pelaporan kayak gitu bakal sibuk, tapi nanti santai lagi kayak gitu. Naik turun lah. Sama Gilbran. 6 ya. Tapi mungkin itu karena anak baru ya. Itu perlu di-note juga tuh karena anak baru. Iya. Kedepannya pasti makin banyak tanggung jawab yang dipegang sih. Itu enggak. Ya itulah intinya. Makin kesana pasti makin banyak tanggung jawab yang dipegang.
Betul. Oh iya Kak, tadi kan ada orientasi ya. Itu berapa lama Kak waktu itu? Seminggu orientasi pegawai online. Oh, udah cepet ya Kak berarti Iya, orientasinya. orientasi itu lebih ke apa ya? Mengenalkan ini di Kominfo itu ada apa aja. Terus masing-masing pejabatnya ngasih sambutan kayak gitu. Lebih ke itu sih. Nah, yang sekarang ini yang Latsar ini yang banyak tugas segala macam. Oke. Oke Kak. Nah, jadi kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya yang ya pasti ditunggu-tunggu lah ya sama sobat Pentalks di rumah yang nonton ini, yang nonton acara ini dan pengen tahu pastinya. Nah, kita pengen tahu nih Kak, apa aja sih Kak komponen take home pay dari Kominfo gitu. Kita sharing aja sih Kak, misalnya apa aja gitu. Karena masih ditunggu-tunggu banget kan Kak. Ya, Sure. Aku. Jadi sebenarnya sama kayak pegawai negeri yang lain, yang pasti dapat kan gaji pokok, terus tunjangan kinerja, dan uang makan. Setidaknya 3 itu sih. Yang itu rutin yang lah. pasti, yang pasti dan rutin didapat. Nah, kalau gaji pokok karena kita golongan 2C ya, 2C sama sih di semua pasti gaji pokok sama. Kalau PNS, kalau CPNS kita masih dapat 80%. Jadi sekitar kalau fullnya 100% tuh 3,5 jutaan kalau nggak salah. Itu Tapi tukin. kalau salah. 2,300,000 gaji pokoknya. Terus 80% itu 1,800,000. Itu yang dapat waktu CPNS. Kalau tukin fullnya kita akan dapat 3,500,000. Tapi karena masih CPNS, 80% itu sekitar 2,800,000. Kalau uang makan seharinya 35.000. Kalau misalnya full nggak ada perjalanan dinas, berarti sebulan masuk terus kayak gitu ya, itu bakalan dapat 700.000. Jadi kalau di total sih sekitar 6-7 jutaan lah. Kalau itu 3 komponen yang rutin didapat ya. Yang pasti gitu ya Kak. Iya, yang pasti. Nah, tapi di luar 3 ini ada komponen-komponen lain. Misalnya ketika dapat perjalanan dinas dan segala macam. Nah, kayak gitu untuk penggantian transportasi gitu-gitu ada juga gitu kan, ada honornya. Nah, mungkin itu sih yang kadang bisa jadi tambahan. Itu sih. Iya. Oke. Sama paling tambahannya ini sih, misalkan lu ikut kepanitiaan apa di Satker lu, nah itu ada juga honor panitia. Oh, ada kepanitiaan juga, Kak? Ada kayak misalkan kemarin ada vaksin. Nah, jadi panitia vaksin dapat itu ada honornya. Lo ikut jadi panitia, Gil? Iya, tapi gue di zona A. Wah, gila gue nggak tahu informasi itu, jadi kayak Ini emang dari Setjen panitianya. Oh ya, pantes. Gak bagi-bagi. Oh, kalau misalkan kita CPNS gitu dipotong ya Kak ya. Jadi baru dapatnya masih 80% ya. Nanti kalau PNS baru 100% gitu ya. Kayak di mana-mana itu ya? Kemenkyu 100 sih. Oh, Kemenkyu udah 100 ya? Oke. Tergantung kinerja kan tadi. Oh, gitu. Kinerja KL. Berarti kakak kan 2C ya. Berarti kalau di yang kakak sebutin tadi itu grade berapa ya Kak? Di Kominfo. Grade berapa, Gil? 6 gua. Oh ya, 6. Sama berarti. Ya, sama. Oke. Grade 6. Lanjut. Lanjut yuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Gimana, udah cukup kan? Atau dari kakak-kakaknya ada mau nambahin lagi nih tentang Enggak udah. PHP atau? Emang itu doang, sama aja. Oh iya, tadi aku penasaran nih Kak, kalau misalkan kayak perjalanan dinas tuh kayak kemana ya Kak? Apa kayak misalkan ikut-ikut syuting sosialisasi apa gitu, apa gimana sih Kak kalau di Kominfo terjadinya gitu? Coba dulu. Gilbran. Oh, Kak Gilban deh. Kalau pengalaman gue sih masih sekitaran Jabodetabek ya. Jabodetabek, dan kegiatannya itu karena kesetjenan, jadi ngumpulin satker dari satker lain gitu. Jadi lebih ke sosialisasi sama
BIMTEK gitu sih kalau gua. Dan lingkupnya dia di sekitar Jabodetabek lah dinasnya. Kalau Sherly gimana? Kalau aku ada juga yang di Jabodetabek gitu kayak misalnya kalau perlu rapat dan segala macam yang sekiranya nggak bisa dilaksanain di kantor, berarti itu dilaksanain di Jabodetabek. Paling sering sih di Bekasi. Kalau aku biasanya gitu. Nah, kalau yang di luar ini tergantung tupoksi ditjennya gitu ya, instansi atau satkernya. Aku pernah ikut satu yang ke Palembang waktu itu. Nah, itu ke Balai Monitoring. Waktu itu ada pengambilan barang apa sih namanya? Pokoknya alat itulah. Alat monitor ini kan? Iya itu. Pokoknya buat TV digital kalau nggak salah. Itu udah habis masa ininya. Maksudnya kayak apa sih BMN itu kan ada kayak ada cara pakainya mau dihapuskan ya. BMN-nya mau dihapuskan. Iya, BMN-nya mau dihapuskan. Terus kan mau ngambil barang itu kan. Nah, terus aku ikut perjalanan itu waktu itu ke Palembang kayak gitu. Jadi kayak secara umum kalau misalnya rapat-rapat di luar kayak gitu biasanya hampir tiap instansi ada sih. Kalau instansi pusat ya, biasanya hampir tiap instansi pusat ada. Nah, kalau untuk yang misalnya keluar daerah itu tergantung tupoksi dari masing-masing satkernya gitu sih. Berarti Kak Shelly pernah jauh juga ya, Kak? Pernah ke sejauh ini baru pernah ke Palembang sama ke Lampung sih waktu itu. Oke. Itu berarti sering ya, Kak? Berarti dalam 8 bulan udah berapa kali gitu? 2, Kak. Kalau yang keluar daerah itu baru 2 itu. Cuma kalau yang di Jabodetabek sering karena banyak yang dibahas. Oh, banyak juga dong Kak seserannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong tentang gaji pokok tadi tuh Kak, itu tuh gaji pokok bakal naik dengan naiknya golongan ya? Iya, betul. Iya, betul. Sama ini sih. Golongan tuh kalau nggak salah naiknya setiap 4 tahun sekali ya? Iya. Iya, tapi tiap tahun ada KGB kan. Kenaikan gaji berkala itu juga naik. Ya walaupun nggak gede, nggak kayak pas kita naik golongan. Paling berapa ribu, berapa ribu doang sih, 100.000. Iya, ratusan ribu gitulah. Iya. Oh, ada gitu ya kayak nggak mesti. KGB apa tuh Kak? Kenaikan gaji berkala namanya. Buat nyesuaiin inflasi nggak sih kalau nggak salah? Iya. Dan nggak tahu ya, mungkin tiap instansi mungkin bisa beda gitu ya. Iya itu bisa beda. Kalau Tukin itu naiknya setiap berapa tahun sekali Kak? Kayaknya nggak ada berkala berapa tahun ya, tergantung kinerja, penilaian kinerja instansinya nggak sih? Kalau kinerjanya meningkat berarti bisa jadi naik. Iya betul. Tukin itu ya penghargaan kita atas kinerja kita gitu. Kelas jabatan gitu? Kelas jabatan itu tuh berdasarkan jabatan kita. Jadi kayak jabatan itu kan seperti yang teman-teman tahu ya, mungkin udah pernah dengar juga beritanya Pak Jokowi sekarang lebih ke jabatan fungsional kan daripada jabatan struktural kayak gitu. Nah, jadi kelas jabatan ini tuh sebenarnya ketika kita pertama kali lulus itu kan dapatnya itu sebagai pelaksana ya. Dan itu tuh masuknya udah di bawahnya lagi eselon 4. Jadi artinya kalau misalnya kenaikan gaji dari kelas jabatan itu kalau terutama ini gimana sih jelasnya, kayak kalau struktural kayaknya nggak sih Gil? Kenapa? Kalau struktural ada kenaikan kelas jabatan nggak? Soalnya kalau fungsional dia kan misal kayak dari ahli apa naik ke misal kayak dari apa sih pertama Madya ya, misal kayak Madya ahli muda Madya utama. Nah misal dari muda ke Madya utama, nah itu naik tuh misalnya itu gajinya. Yang JF jabatan fungsional. Dan buat naik itu dia butuh menuhin angka kredit namanya. Jadi lu setahun itu ada targetnya mau ngapain aja. Kalau terpenuhi lu bisa naik kelas jabatan. Itu yang JF. Kalau yang struktural itu kayak anak-anak baru ini sebenarnya hitungannya fungsional umum, itu masih struktural lah, belum masuk ke fungsional tertentu. Nah ini dia naiknya seiring sama kenaikan golongan sih. Iya itu. Iya sama. Taunya gitu juga. Jadi kalau jabatan fungsional di Kominfo itu apa ya Kak? Ada apa aja gitu? Tergantung ininya, tergantung bagiannya. Jadi kalau aku kan di bagian keuangan, ya JF ya seputar JF itu tuh nanti
kalau jabatan fungsional itu tuh mereka punya instansi pembina kan. Nah, di bagian keuangan instansi pembinanya ya Kemenkyu. Ya, Jabatan Kemenkyu, fungsionalnya ya analis anggaran, analis Iya. APBN Kayak gitu. Betul. Oke. Nggak usah pusingin itu dulu lah. Penasaran Kak, pas denger jadi penasaran. Santai aja Nanti- dulu abis Ya, UAS. Oke. Pertanyaan selanjutnya deh yuk kita tentang ini. Kan tadi kalau Kak Gilban sama Kak Shelly kan meskipun beda direktur gitu, kan tetap di bagian keuangan ya. Kalau misalkan persebaran lulusan PK Instan gitu di instansi Kakak tuh apa aja sih yang tahun ini ataupun tahun sebelumnya gitu? Ada di bagian apa aja gitu? Mana Gil? Dari Setjen dulu deh ya, yang gue tahu. Di Setjen itu banyak ya. Sebenarnya lumayan banyak anak-anak stan, abang-abang kelas kita. Dan itu kesebar sih di hampir kayaknya di semua biro kayaknya ada deh, biarpun cuma 1-2. Kalau di biro keuangan sendiri ada 3, sama gue jadi 4. Terus di biro umum, di biro kepegawaian ada biro perencanaan juga. Jadi ada 8 biro di Setjen itu. Nah, masing-masing biasanya disebar bisa tuh dinempatin di biro-biro itu, karena di masing-masing biro itu juga ada keuangannya gitu, ada ngurusin pertanggungjawaban keuangannya, jadi bisa masuk ke situ. Terus di Itjen yang paling banyak sih, yang gue tahu bisa 20-an lebih dia. Kalau di satker lain gue kurang tahu deh, gimana sih? Kalau sebenarnya karena ini kali ya, karena generasinya terpotong. Jadi kayak kan terakhir masuknya di Kominfo tuh angkatan 2015. Angkatan 2016 itu berarti lulusan berapa? Lulusan 2018 ya? 18. Nah, lulusan 2018 tuh masih ada di Kominfo. Terus lulusan 2019 kalau nggak salah Kominfo nggak nerima. Entah nggak nerima apa nggak dapet ya, nggak tahu. Itulah. Nggak dapet. Ya intinya itu nggak sampai ke Kominfo. Jadi kayak kepotong ke angka 1 generasi. Jadi kita nggak banyak kenal sama Katiknya. Cuma kalau aku sendiri, jadi kalau lulusan Kominfo tahun ini yang diterima tuh 12. Kalau tahun 2015 kemarin kayaknya kalau nggak salah cukup banyak deh, cukup 20-an lebih kalau nggak salah ya. Nah, dan itu tuh emang rata-rata kebanyakan di Itjen kalau yang tahun 2018 kemarin. Nah, kalau tahun kami di 2020 kemarin itu rata dua-dua di tiap enggak, gue sendiri, Sir. Tapi kan oh iya, sendiri ya. Oh iya, lu sendiri sama yang di KPI siapa? Aduh, lupa. Bu Rahma ya? Bukan, Rahma di Rahma Aptika. Pokoknya jadi ada satu di KPI. Di tempat aku di Ditjen PP itu ada 2 orang, terus di SDPP itu ada 2 orang, di IKP ada 2 orang, di Setdijen tuh Gilbran sendiri, terus satunya di KPI tadi, terus satu lagi di Itjen tuh berdua juga. Nah, ya Itjen berdua gitu. Jadi kita berdua-belas itu berdua-dua cuma Gilbran sama yang satunya di KPI itu yang sendiri. Jadi kayak lebih merata sih kalau yang tahun ini. Tapi sering ketemu nggak sih Kak? Bagian keuangan. Nggak pernah ketemu. Jarang. Oh, meskipun sebelum tapi masuk udah pandemi deh ya Kak ya, maksudnya jadi nggak pernah ketemu gitu, ngumpul-ngumpul gitu. Pas bukber doang ya, Gil ya. Itu juga gue nggak ikut. Iya. Lagi ada kerjaan gue. Dan jauh gue dari Bogor. Jadi belum, kalau yang semuanya ketemu tuh kayaknya belum dapet. Kadang pas waktu itu pas ngambil apa sih namanya tuh, goodie bag itu bukan buat orientasi, merchandise orientasi. Itu kan kadang ketemu tapi kayak cuma beberapa doang kayak gitu. Jadi kayak belum sih yang semuanya bisa ketemu tuh. Yang satunya kerja, yang satunya lagi apa, yang satu lagi dinas. Iya, gitulah. Berarti tadi tahun 2019 tuh nggak ada nerima ataupun nggak dapet jatah ya berarti. Kira-kira tahun ini ada dengar nggak Kak nerima anak stan nggak? Gimana Gil? Lo yang di Setjen nih dekat biro pegawaian. Gue tahu tapi belum bisa buat diumumin kayaknya sih. Ayo spill dong Kak. Masih dibahas. Tapi nerima, tapi nggak mau gitu. Cuma jumlahnya gue belum bisa ngasih tahu. Tapi nerima. Ada gitu ya Kak ya? Nerima. Bahkan di biro gue nerima kok.
Udah. Wow. Kan gue yang ini juga. Wah. Yang ikut rapat ya. Terima Oke. gitu. Ada orang dalam berarti Ini ya. sobat Pental sekali aja yang ngincer Kominfo nih. Langsung Iya. masuk. Tetap penentunya di Kementerian Keuangan kan, kalian masih statusnya punya biro SDM-nya keuangan kan. Jadi yang nyalurin dari keuangan gitu. Berapapun Kominfo minta, kalau nggak dikasih sama Kemenkeu ya nggak dapet juga. Benar-benar. Nggak dikasih sama ibunya nggak boleh gitu ya Kak? Iya begitu. Oke. Kita ke next pertanyaan ya Kak. Kan ini udah kerja dari Januari kemarin ya, udah jalan 8 bulan. Ada nggak sih hal seru yang pernah didapatkan selama kerja di Kominfo? Mungkin dari Kak Gilbran dulu. Hal seru. Ya Kak, apakah ikut siaran apa-apa gitu kan, kayak kalau Jadi panitia vaksin? Panitia vaksin sih, iya. Itu hal seru ya. Panitia vaksin seru, soalnya banyak ketemu dari satker-satker daerah sekitar gitu kan. Terus ya acara gede lah itu. Sama ya ikut dinas-dinas itu seru juga. Kalau kita nginep di mana gitu sama teman-teman kantor, seru sih itu. Kegiatan yang ya indah dikenang lah. Oke. Oh berarti vaksin itu untuk pegawai instansi Kominfo gitu ya Kak ya? Apa gimana yang vaksin itu? Iya, seluruh pegawai Kominfo. Tapi yang di sekitar Jakarta ya. Kalau yang kayak di luar Jakarta kayaknya nggak bisa deh. Di masing-masingnya, di satker masing-masing gitunya vaksinnya. Okay. Kalau Kak Shirley gimana? Hal serunya? Apa ya? Belum, maksudnya nggak ada yang gimana-gimana sih. Cuma karena aku tuh kebetulan sama temanku yang di Dirjen PPI, kita satu bagian. Jadi tempatnya sama, satu ruangan kerjanya juga, cuma beda subnya doang gitu. Kebetulan juga emang udah kenal dari di kampus gitu. Jadi kalau pas tahu dapet satu bagian kayak ya udah gitu, udah bisa kan. Jadi mungkin hal serunya kalau misalnya kan kalau dinas pasti bareng gitu kan. Seringnya bareng, rata-rata bareng. Nah itu sih kalau pas dinas gitu-gitu, kalau pas makanan hotel yang anak kosan dulu nggak pernah makan ya. Itu dia serunya. Kan relate Kak, kan nggak pernah jadi anak kosan. Serunya di situ kayak cobain ini, cobain itu. Udah belum. Ayo ambil lagi. Bener itu banget sih Kak, serunya. Ada kayak kue lucu gitu kan Kak. Iya makanya. Di situ sih serunya. Oh iya Kak, tadi kan berarti kan kalau Kak Shirley yang di sama bagiannya itu udah kenal gitu kan. Kalau yang lain itu rata-rata dari jurusan apa sih Kak? Akun apa? Kalau Bandung kan ya dari Mankeu gitu. KBN cuma 2, 10-nya akun. Iya. Oh. Di bagian keuangan semua ya Kak berarti itu? Rata-rata pokoknya ngerjain tentang keuangan lah gitu. Kan tadi itu kita udah ngomongin tentang bagian keuangan gitu kan. Berarti kan mungkin banyak gak sih Kak mata kuliah yang relate gitu, yang dari jam kita kuliah tuh kepake gitu. Kadang kan kita suka ngomong ya kayak, nanti juga nggak bakal ada nih di kerjaan gitu kan, suka ya kalau kita di kuliah susah gitu. Ternyata gimana sih Kak sebenarnya di dunia kerja tuh? Gimana Gil? Bagil Bandul deh. Sebenarnya kepake ya, jujurnya kepake dalam arti pengetahuan lu tentang keuangan itu benar-benar kepake karena lu emang ngerjain keuangan gitu. Jadi ketika atasan ngobrol soal refocusing, soal pagu anggaran, kita nggak kosong banget gitu. Jadi, kepakainya di situ. Tapi buat kayak bikin pelaporan, format-formatnya, karena tiap instansi kan beda ya. Jadi itu emang harus belajar lagi gitu. Sama kayak SOP di kantor juga kan beda. Nah, itu mungkin yang harus dipelajarin lagi, ditanya lagi sama senior. Tapi kalau kayak pelajaran di kampus, ya lebih ke pengetahuan umumnya itu sih yang kepake. Kalau di gua gitu, di tempat gua. Kalau menurut aku ya, sebenarnya yang kita bawa dari kuliah ke kantor, itu tuh logikanya. Kayak logika misal kayak kita belajar akuntansi, kita belajar PPKN, terus hal-hal pokoknya yang tentang keuangan negara, itu tuh kita bawa logikanya. Karena walaupun misalnya, ya namanya anak baru nggak mungkin langsung, nih kamu kerjain laporan keuangan akuntansi, kita nggak tahu gitu kan.
Iya, nggak mungkin anak baru pertama langsung ngerjain. Mungkin pun kalau misalnya ngerjain pun ngebantu gitu, mungkin cek ulang dan segala macam, nggak mungkin dilepas tangan kayak gitu. Dalam artian ilmu kampus itu nggak langsung dipraktekin ketika kita kerja, tapi logika kita belajar akuntansi itu tuh kebawa gitu. Misal kayak aku pakai sakti gitu. Kalau aku nggak ngerti akuntansi itu aku juga nggak ngerti ini maksud angka-angka ini apa kayak gitu. Kenapa ada menu-menu ini tuh kenapa gitu. Nah, itu kalau kita nggak belajar akuntansi, kita nggak ngerti gimana cara baca aplikasinya, gimana cara make aplikasinya. Jadi lebih ke logikanya. Dan mungkin yang perlu kita, kalau menurut aku ya, yang perlu teman-teman dan mungkin kita pahamin lagi tuh justru willingness to learn-nya itu, soft skill willingness to learn-nya itu yang harus kita tanemin gitu. Kalau dari kuliah aja kita kebiasa ini nggak mau belajar karena ngerasa itu dan ngerasa beralasan gitu ya, pakai excuse materinya aja nggak dipakai kayak gitu. Jadi akhirnya malas belajar dan segala macam dengan excuse kayak gitu. Itu berarti willingness to learn-nya nggak ada gitu. Padahal ketika di pekerjaan nanti akan banyak aplikasi-aplikasi baru, akan banyak kebijakan-kebijakan baru, akan banyak aturan-aturan baru yang ngebikin kita harus belajar lagi dari pertama. Ini cara makainya gimana gitu. Sakti itu baru full dipakai di Kementerian Keuangan. Di instansi lain itu baru di bagian anggarannya aja, modul anggaran. Kan ada modul-modulnya ya. Nah, baru di modul anggarannya aja. Nah, orang-orang yang ada di instansi selain Kemenkyu sekarang itu lagi belajar gimana caranya pakai sakti di modul-modul yang lain. Kalau kita dari kuliah kebiasaan excuse nggak pengen belajar karena banyak alasan, nanti di kantor makin males belajar, malah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya lebih ke value soft skill willingness to learn-nya itu sih. Jadi jangan kebanyakan excuse karena materi ini nggak ada di kantor tuh akhirnya harus belajar. Nanti juga bakal ngejurnal kan kayak gitu ya Kak ya. Kenapa sih kita repot-repot bikin jurnal ya? Nah itu dia. Terus suka ngomong juga kan Kak, kayak nanti juga dipakai sistem. Padahal sistemnya juga kita harus belajar sistem itu gitu kan Kak. Nah itu ya. Betul. Ya begitu. Jadi walaupun udah kerja harus tetap ada kemauan untuk belajar ya Kak. Karena mau nggak mau harus learning by doing juga nggak sih? Iya betul. Iya. Pasti. Buat karir lu juga kan. Nah, tadi kita udah bahas tentang ilmu yang kepake di kerjaan ya. Sekarang kita bahas ke lingkungan deh, lingkungan kerja Kak Shirley dan Kak Gilbran. Lingkungan di Kominfo tuh gimana Kak? Mungkin dari demografinya, budaya kerja di Kominfo, ataupun suasana kerjanya tuh gimana? Mungkin dari Kak Shirley dulu. Oke, kalau jadi gini, ketika teman-teman bertanya ke siapapun ya, nanti misalnya ini kan ceritain di Kominfo nih, nanti kalau misalnya teman-teman nanya di tempat lain, misalnya kayak nanti mau nanya di setnya DPR RI gitu, itu pasti orang yang kalian tanyain itu akan menggambarkan hanya budaya, bukan hanya sih, tapi secara umum yang di ruangannya ya, karena bisa aja dalam satu kantor beda ruangan itu beda budaya kayak gitu. Ini bahkan aku PKL dulu aja gitu di kantor, waktu di PKL aku waktu itu PKL di Kementerian BUMN, di lantaiku dan di lantai lain tuh beda. Kalau temanku yang PKL dapat di bagian Itjen, orang-orang Itjen itu tiap asar kepala bagiannya langsung ngajak semua anak-anaknya buat sholat kayak gitu. Itu misalnya kayak gitu aja, misal itu PKL dulu gitu. Sama waktu aku di Kominfo juga. Nah, maksudnya ini disclaimer aja gitu. Ini nggak berarti langsung mengeneralisir, cuma kalau di bagianku aku seneng banget aku dapat ketemu di bagian yang orang-orangnya itu support semua. Jadi kebetulan di bagian aku itu terakhir penerima CPNS itu 2010 kalau nggak salah. Jadi jarak aku dan jarak aku dan pegawai paling muda di sana itu tuh hampir setengahnya gitu, umurnya tuh hampir setengahnya dia gitu ya, kayak gitu. Tante ya. Iya gitu. Jadi ketika, tapi untungnya adalah walaupun maksudnya mereka mas-mas, mbak-mbak, sebagian juga ibu bapak gitu, tapi mereka tuh benar-benar mau ngajarin gitu. Mereka benar-benar mau ngajarin, kayak kebetulan jadi aku tuh kerjaan yang sakti itu ngebantuin satu mas-mas gitu ya di tempatku. Nah, dan alhamdulillah aku seneng banget mas-mas yang bisa dibilang kayak dia mentor aku kali ya di bagian aku ini. Dia ngajarin banget
dan aku juga orang yang ini ya, kalau belum ngerti aku nggak berhenti nanya. Jadi kayak bodo amat lah mau dilihat kayak gimana, yang penting aku ngerti gitu sama kerjaan, daripada kerjaannya ngasal dan salah. Jadi ketika aku misalnya dikasih kerjaan ini, coba share kerjaan ini gitu. Aku pasti coba buka dulu nih, riset dulu ini kerjainnya gimana. Kalau masih belum ngerti, aku pasti nanya ke dia berkali-kali itu sampai kadang masnya bilang nggak gitu dong, gitu kayak. Pokoknya sampai gitu lah. Tapi kan proses belajar kayak gitu ya. Kalau misalnya dibilang tadi lingkungan kerjanya, alhamdulillahnya lingkungan kerja aku tuh orang-orangnya support semua, dan kepala koordinator nyebutnya ya. Koordinator tuh kayak kepala bagian, dulu mungkin nyebutnya kepala bagian, tapi sekarang nyebutnya koordinator. Di tempatku itu support banget ke anak-anaknya yang mau ikut misal ngelanjutin pendidikan. Sering banget kok aku diingetin, pokoknya habis ini jangan berhenti di D3 aja, nanti ikut S1, ikut S2 kayak gitu. Jangan mau sampai pensiun masa cuma D3 doang kayak gitu ya. Ya itu sih aku senangnya itu sih. Dan mungkin tadi juga udah kita singgung di awal ya. Di Kominfo tuh termasuk instansi yang mendukung lah pegawainya buat terus improve, buat terus ikut diklat, buat terus lanjutin pendidikan. Intinya kayak gitu sih. Suportif berarti ya, Kak? Iya, betul. Suportif. Dari Kak Gilbran? Sebenarnya secara umum sama ya, kurang lebih sama. Gue juga alhamdulillah di bagian gue dapet atasan yang baik, yang gak macam-macam gitu. Tahu kan maksudnya kan ya. Dan apa ya, dan protektif gitu ke anak-anak baru. Kayak misalkan lu salah, itu tuh bukan jadi kesalahan, bukan murni kesalahan lu gitu, tapi dia yang nge-handle gitu. Wah, keren banget Gil. Emang tanggung jawabnya dia gitu. Kalau lu salah, sangat mengayomi. Yang tanggung jawab ya atasannya gitu. Paling gue dibilangin, lu besok jangan kayak gitu lagi gitu. Kalau di gue gitu, alhamdulillah gitu dapat atasan yang seperti itu. Tapi ini nggak bisa digeneralisir ya, karena emang tadi kayak Shirley bilang, tiap bagian, tiap orang gitu kan beda-beda caranya. Ya, aku mau cerita mungkin ya, dikit ya. Jadi boleh. Kenapa tadi aku bisa bilang tiap bagian beda? Karena aku kenal orang yang di bagian lain itu yang tipenya ketika atasannya ngasih, itu kerjain ini ya, itu sudah disuruh ngerjain sendiri gitu, kayak dilepas. Misalnya nanya nih bingung, Pak misalnya ini gimana ya, gini-gini dan memperjelas. Bapaknya malah coba tanya yang di sana, gitu. Jadi kayak dilempar gitu. Ketika dia nanya yang di sana bilang coba tanya yang itu kayak dilempar-lempar gitu loh. Gitu. Iya gitu. Nah, ada, maksudnya aku ngasih tahu kayak gini bahwa ada lingkungan yang kayak gitu. Nah, jadi ya teman-teman ya siap-siap aja dan mencoba beradaptasi aja lah nanti lingkungan seperti apa yang bagian dari belajar lah itu. Iya betul. Pandai-pandai beradaptasi lah ya Kak. Benar. Dibilangin juga Kak, kalau sama teman yang udah kerja gitu, berdoa dapet lingkungan kerja yang suportif, yang enak gitu. Iya. Iya, itu penting. Itu salah satu doaku loh. Jadi aku tuh berdoa, masa yang lebih aku tekanin waktu aku berdoa gitu ya, aku minta ke Allah, itu tuh bukan dari, aku nggak, maksudnya kayak, misal ya Allah aku pengen Kominfo, tapi aku pengen di lingkungan yang enak kayak gitu. Aku pengen pokoknya terserah deh, kalau misalnya nggak di Kominfo terserah deh mau di mana, yang penting lingkungan kerjanya enak. Karena itu percaya atau enggak, tapi emang lingkungan kerja itu benar-benar ngaruhin diri kita banget. Kalian sering kan main TikTok nggak? Iya, main TikTok pasti, Kak. Aku suka lihat video sering. Kakak FYP loh. Iya, sering lewat Kak. Wow, jadi malu. Pokoknya maksudnya gini, pasti sering ketemu orang-orang yang curhat dan mengeluh tentang pekerjaannya kan. Yang dia cerita dia akhirnya milih berhenti karena orang-orangnya pada ngejulit lah, orang bosnya pada gimana gitu. Nah, jadi emang lingkungan kerja itu berpengaruh itu. Jadi ya salah satu pesanku ya buat teman-teman, jangan lupa ketika berdoa sisipin itu tuh, minta lingkungan kerja yang enak. Benar-benar. Noted Kak, noted. Kalau untuk alumni-alumni STAN yang di atas kakak-kakak tuh gimana? Apakah sering komunikasi gitu atau ngumpul-ngumpul kali? Gimana Gil? Kalau di tempat gue sering ya, kalau makan terutama bareng. Terus ya gue kalau nanya apa-apa juga nanyanya ke abang-abang senior, Bang kalau kesini gimana caranya ngomongnya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih baik-baik. Ada 3 di bagian gue, di biro gue. Anak akuntansi 2, 1 lagi anak manajemen aset.
Kalau di aku karena aku nggak ada cutting nggak ada cutting di tempatku, jadi aku belum pernah sih. Aku belum pernah ketemu sama cutting instan sih. Jadi kayak sempat kemarin sekali doang ngechat. Aku dikenalin sama, jadi aku kenal cutting. Nah, cuttingnya ini yang seangkatan dia tahu temennya yang masuk di Kominfo gitu kan. Aku cuma dikasih nomornya doang. Waktu awal-awal cuma sempat tanya-tanya doang, kayak ya tadi kayak lingkungan kerja dan segala macam. Mumpung Gilbran bilang tadi ya terkait dengan gimana cara ngomongnya, aku mumpung ingat juga, walaupun nggak tahu ini ada di pertanyaan apa nggak, cuma ini kayaknya perlu penting banget nih buat not teman-teman. Ketika masuk kerja, kalau nggak ngerti caranya, cara ngomongnya, tanya. Itu banget. Iya. Aku bahkan sampai sekarang masih konsul ke mbak-mbak, cari mbak-mbak yang paling enak diajak ngobrol gitu ya, mbak-mbak yang paling dekat jaraknya umurnya sama kita, yang enak diajak ngobrol. Aku masih sering banget sampai sekarang nanya kayak, Mbak, aku mau nge-share info ini nih, kira-kira enaknya sore ini atau besok aja ya gitu, karena kita nggak tahu atasan kita ini tipe yang mau diganggu apa nggak pas kalau udah di luar jam kerja kayak gitu kan. Terus habis itu terkait dengan cara ngomongnya, ada mungkin atasan yang nggak suka kalau kita disingkat kayak gitu nulisnya, mungkin takut salah persepsi atau segala macam gitu. Nah, hal kayak gini tuh, kecil-kecil gini tuh, kalau ragu mending tanya. Jangan maksudnya kayak daripada malu terus salah, kan kalau udah salah pasti overthinkingnya makin kemana-mana kan. Jadi benar. mending ditanya. Bener banget, aku juga sama banget kayak Gilbran. Jadi sekecil itu doang ya, kayak sesederhana, Mbak aku mau nanya ini, nanyanya sekarang apa nanti ya? Itu aku tanya. Aku tanyain karena kita tadi mempelajari kebiasaan mereka sebelum kita datang gitu kan. Nah, itu penting sih untuk tanya aja kalau misalnya nggak ngerti. Itu mungkin tambahan. Sampai sedetail itu kayak ya Kak ya, harus kita tanya gitu, harus kita pastiin gitu ya. Yeah. Jadi sobat Pentox nanti yang udah penempatan, kita harus menerapkan apa yang Kak Shirley ceritakan tadi. Jangan malah berasumsi sendiri, malah salah. Nah, itu ya. Oke. Kita next ya Kak. Nah, jadi kan tadi Kak Shirley udah sempat bilang juga kalau misalkan di Kominfo itu ada daycare gitu kan. Terus kalau fasilitas yang lain gimana Kak? Misalkan atau gym atau gimana sih kalau di Kominfo? Gym. Siapa nih? Gak aku? Ada sih. Gak ada ya, Gil ya? Ya, ada ya yang lain gitu Kak. Selain kan ada daycare, terus ada apa gitu? Paling klinik sih, klinik. Nah, ya, soalnya ini klinik, maksudnya gini, kenapa aku bilang klinik? Karena nggak semua instansi ada kliniknya. Waktu aku PKL di Kementerian BUMN itu nggak ada kliniknya. Gitu. Jadi salah satu yang aku milih Kominfo juga karena dia ada kliniknya di bawah. Ada klinik, ada Bank BRI di bawah itu, ada kantinnya, terus apa lagi ya? Ada masjid. Ada masjid, terus ada kalau mungkin ibu-ibu yang menyusui ada tempat buat apa ya? Ya ruangan ibu menyusui. Ada itu sih. Itu kali. Sama jemputan mungkin. Sih. Oh iya, jemputan, fasilitas jemputan. Tapi bayar sih kalau itu. Hitungannya bayar. Oh, jadi kita dijemput di kos atau di tempat tinggal gitu, Kak? Bukan di tempat tinggal sih, di titik jemput ya, Gila. Di titik jemput. Oh, tapi itu bayarnya begitu kita naik atau kayak bulanan gitu, Kak? Atau gimana? Bisa harian, bisa bulanan gitu. Kalau mau bulanan, ya pokoknya bisa lah antara harian atau bulanan. Bisa. Asal bilang aja sama supirnya. Iya, itu pakai bis. Lo pernah bis? Belum pernah sih. Jauh soalnya dari rumah gue titik jemputnya. Oh, jadi ya, biasanya ibu-ibu naiknya jemputan biasanya. Yang orang Bekasi. Iya, Bekasi banyak tuh yang naik jemputan. Nggak mau naik KRL kan, terlalu desek-desekan naik jemputan. Kominfo di Jakpus ya, Kak? Iya, Jakpus. Iya, di Monas. Medan Merdeka Barat, samping depannya Monas, samping museum ya? Samping Museum Gajah, samping Museum Nasional ya. Kayaknya pernah baca depannya deh, Kak. Kayaknya ya. Kelihatan ada Kominfo gitu. Ada kelihatan. Ada tulisannya di depan. Iya, benar-benar. Udah lama nggak ke Jakarta. Iya, benar. Hampir 2 tahun. Kalian di mana sih sekarang? Di rumah. Di rumah, Kak. Di rumah. Ya, di mana? Indah di mana, Indah? Lampung. Kalau aku di Lampung. Oh, di Lampung. Kalau aku di Medan, Kak. Oh, oke. Lanjut ya. Kalau tadi kan udah bahas fasilitas nih.
kalau di kampus nih kita kan ada kepanitiaan atau organisasi yang dimana kita bisa nyalurin hobi ataupun soft skill kita kan ya. Kalau di kantor gimana nih Kak? Ada nggak tempat untuk nyalurin hobi? Dari Kak Gilbran dulu mungkin. Lagi inget-inget dulu ya. Ada nggak ya? Itu nggak, misalnya gimana ya? Nggak terorganisir. Misalkan lu supel gitu, lu gaul, ada gitu orang-orang yang misalkan senang jogging. Nah, mereka sering rutin hari apa jogging kayak gitu. Jadi nggak ada organisasinya gitu. Cuma ya kumpul-kumpul aja gitu. Kumpul-kumpul aja. Main bareng lah gitu. Cuma nggak terorganisir gitu sih, setahu gue. Futsal bareng itu Kak? Futsal bareng ada tapi maksudnya kalau lu nggak nanya-nanya lu nggak tahu kalau itu ada gitu. Oh. Itu sih yang Kalau gue dari tahu Kak di Sheryl? Sarjan. Kak Shirley? Sama sih sebenarnya. Jadi emang nggak ada klub khusus, misalnya resmi gitu tuh nggak ada kayak gitunya sih. Tinggal gimana kita tadi pintar-pintar ngobrol sama orang, pintar-pintar bersosialisasi. Kalau pengen tahu gitu kegiatan-kegiatan kayak komunitas-komunitas atau klub-klubnya. Cuma kalau aku sendiri, aku kan lebih sukanya dengan hal-hal apa ya? Sekarang aku lagi suka banget ngoprek-ngoprek tentang dunia digital marketing. Jadi aku kalau belajarnya ya di luar, misalnya kayak di luar kantor gitu. Kadang ikut-ikut free course digital marketing, kadang belajar-belajar dari akun-akun TikTok yang ngebahas tentang digital marketing gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke, dan senangnya maksudnya gini, ini juga mungkin pesan ya buat teman-teman yang mungkin ya namanya masuk stan bukan karena hati nurani gitu, tapi karena ini orang tua, terus akhirnya mungkin merasa udah susah nih mau keluar, mana nanti kerja PNS lagi, terus nanti di instansi yang mungkin kurang suka kerjaannya. Nah, walaupun kita kerja di tempat yang mungkin nggak kita sukai sepenuhnya, tetap bisa ngelakuin apa yang teman-teman suka di luar pekerjaan. Setelah pulang kerja, setelah jam kantor, itu nggak membatasi teman-teman untuk melakukan kesukaannya kalian gitu. Aku bahkan sampai sekarang masih sering ngonten gitu, karena itu salah satu hal-hal yang suka aku lakuin gitu. Jadi kayak nggak membuat kalian nggak memberhentikan kalian, nggak membatasi kalian untuk tetap ngelakuin hal yang teman-teman suka. Itu sih mungkin jadi catatan, karena banyak orang mikir pasti ya nanti kalau udah kerja nggak bisa ini, nggak bisa, iya, bisa kok, masih bisa, nggak punya waktu nanti gitu kan Kak, iya. waktu luang buat istirahat. Terus kalau kita suka, kita mau menjalankan passion kita, ya sebenarnya pasti ada jalan, ada waktu ya Kak. Iya kemauan gitu. Benar. Oh iya. Kan tadi Kakak sempat cerita tentang willingness untuk belajar lagi gitu di dunia kerja gitu kan. Nah, menurut Kakak selain itu ada nggak sih Kak yang perlu disiapin gitu, baik soft skill atau hard skill yang penting nih gitu? Karena selama ini kan kita ya udah di kampus jadi mahasiswa gitu kan Kak. Mau masuk di masa-masa baru nih, era baru gitu. Apa sih Kak yang perlu disiapin gitu? Mungkin tambahan pertanyaan nih, mungkin sekarang kan kita nih lagi nggak ada kerjaan nih, lagi gabut bisa dibilang. Dan ntar wisuda, setelah wisuda juga belum tentu langsung kerja, kan ada berapa bulan nunggu dulu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak apa yang perlu kita pelajarin? Oke. Coba dulu nih, Gilbran dulu. Kakak dulu mungkin. Kak Gilbran dulu. Oke. Kalau skill, mungkin selain itu pertama tadi ya willingness to learn. Terus yang kedua itu resilience sih. Kalau aku bilang, pernah dengar resilience nggak? Yeah. Kedua, baru dengar sih Kak. Aku baru dengar. Ya, nanti aku jelasin. Jadi pertama itu willingness to learn, kedua itu resilience, terus yang ketiga agile. Mungkin itu sih ya, 3 itu kalau aku bilang bisa digarisbawahi. Ini bukan buat bertahan di dunia kerja aja, tapi untuk bertahan hidup sampai seumur hidup. Yang pertama willingness to learn tadi udah aku jelasin di awal. Kemudian kedua, resilience itu kemauan untuk bangkit lagi ketika kita udah jatuh. Dalam artian bangkit lagi nih bukan berarti kita harus misal kayak gagal bisnis dulu baru bisa melatih resilience, bukan gitu. Tapi ini dalam hal misal kesalahan kecil. Yang namanya kita hidup, apalagi anak baru misalnya masuk dunia kerja,
sangat nggak mungkin. Mungkin aku bisa bilang hampir nggak mungkin 100% bersih dari kesalahan itu kayaknya nggak mungkin. Pasti akan ada kita ngadepin satu kesalahan, gini itu kecil atau segala macam. Tapi kayak kita anak baru, kita jadi kayak overthinking, aduh gimana nih, gimana nih. Kak. Aku aja itu waktu sebulan pertama itu banyak banget hal memalukan yang aku lakuin. Jadi aku pernah kan nyatet notulensi nih. Kebiasaan di bagianku adalah ketika misalnya udah selesai notulensinya, dicatat, di-share ke grup, habis itu minta tolong dikoreksi, mohon koreksi gitu kan sama kepala bagiannya, ada tambahan atau enggak. Nah aku pernah yang aku share ke grup, itu malah coret-coretannya, dan itu tuh bener-bener coretan di Word. Aku tuh kalau nyatet notulensi bener-bener aku catat semua kata apa yang lagi dibicarakan gitu. Nanti di akhir baru diambil mana poin mana aja yang penting kayak gitu kan. Aku biasanya gitu. Dan itu tuh ada teks yang ada strike through-nya, yang ada di garis tengah itu, terus ada yang udah dihapus, pokoknya berantakan banget kayak gitu. Itu yang aku share ke grup sampai aku tuh nggak karena nama filenya ternyata kan atas bawah gitu kan. Jadi kan salah ngedrag file. Terus sampai ada mbak-mbaknya yang bilang, "Share, ini belum kamu edit," kayak gitu kan. Terus aku kayak, lah ternyata aku salah kirim gitu kan. Terus kayak itu malu banget. Maksudnya kayak anak baru terus salah kirim. Masalahnya tuh kalau cuma bahasanya beda-beda dikit gitu nggak apa-apa. Tapi itu tuh bener-bener literally coretan gimana sih, ya kayak gitulah. Itu yang aku kirim gitu. Dan itu tuh malu banget. Tapi itu kalau misalnya aku maksudnya kayak berlarut-larut overthinking terus akhirnya jadi malu, terus nggak berani ngapa-ngapain gitu. Nah itu pasti bikin kamu bakalan nggak maju-maju kayak gitu. Jadi resilience itu tuh penting banget. Bahkan aku juga pernah berapa kali ketika diminta dokumen gitu salah nulis angkanya, kayak salah jumlahin, kayak gitu tuh juga pernah gitu. Tapi karena aku tahu bahwa yang namanya salah itu adalah proses belajar, bukan suatu hal yang memalukan. Salah itu justru pasti harus dilewatin. Kalau kita mau bertumbuh atau mau menjadi orang yang lebih baik tuh pasti salah tuh harus dilewatin. Nah tadi resilience ya, kemampuan untuk bangkit lagi ketika kita lagi jatuh. Kemudian yang ketiga tuh agile. Agile itu mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi, terutama terhadap perubahan. Berubah dari yang sebelumnya orang-orang pakai aplikasi yang sebelum Sakti misalnya, terus sekarang pakai Sakti. Atau mungkin nanti 5 tahun yang akan datang kita nggak tahu. Pakai aplikasi baru lagi, kita nggak tahu gitu kan, improvisasinya seperti apa gitu. Atau mungkin kayak sebelum pandemi orang-orang kerja langsung, terus akhirnya pandemi semua orang dipaksa harus bisa meeting pakai Zoom, pakai apa. Lah, bayangin orang-orang tua yang di kantor, yang umurnya seumuran dengan orang tua kita, kalau mereka nggak punya soft skill agile tadi, kalau mereka nggak punya soft skill untuk bisa beradaptasi, udah malas pasti datang rapat. Udah pasti paling udah kena hukuman disiplin atau peringatan berkali-kali gitu karena nggak datang meeting dan segala macam gitu. Jadi 3 itu tuh penting banget. Willingness to learn, resilience, sama agile. Itu sih kalau dari aku. Mungkin itu dulu ya, skillnya dulu ya. Nanti gabutnya nanti aku jawabnya. Ntar kepanjangan. Oke, kalau Kak Girulan gimana? Yang 3 itu emang apa ya, itu penting. Kalau gue mungkin nambahin aja ya. Kalau dari gue yang ada satu yang cukup penting juga, yaitu mungkin ikhlas ya. Kayak lu mau gitu, maksudnya lu kerjain aja dulu apa yang ditugasin buat lu gitu. Nggak perhitungan. Nah itu maksudnya, lu jangan perhitungan sama kerjaan gitu. Ini bukan tugas gue. Nah itu kalau bisa dibuang jauh-jauh lah sikap yang kayak gitu. Karena kadang ada juga atasan yang emang ngetes gitu. Kita kan nggak tahu juga kan. Misalkan kita dikasih tugas yang nggak nyambung sama sekali sama tupoksi kita, ya selama kita emang kita udah nyelesain tugas kita, nah kita nggak apa-apa gitu, kerjain aja gitu apa kerjaan itu. Jadi mungkin soft skill-nya itu ikhlas dan nggak berhitungan, itu yang cukup penting buat lu bawa ke dunia kerja gitu. Jadi kita dilihatnya pun bukan orang yang hitung-hitungan gitu. Kita emang niat kerja, ya kita digaji atas apa yang kita kerjakan gitu. Dan itu menurut gue lebih enteng sih buat kita nanti pas kerja. Jadi nggak gampang ngeluh gitu. Itu yang cukup penting menurut gue. Satu lagi, ya. Benar-benar. Tadi ada pertanyaan Gil. Ya, Kak. Gimana? Ya, apalagi fresh graduate. Terus tadi ada pertanyaan tambahan dari Yubi, Gil.
Kalau kan teman-teman lagi gabut nih, habis UAS, kira-kira ngapain ya enaknya? Ngapain Gil? Ojol lah, ojol. Sampingan. Biar produktif. Sampingan Kalau enggak, gitu ya, Kak. ya belajar lah, banyak kursus di internet, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, itu menurut gue produktif juga buat lu. Karena kita nggak tahu kan ke depan ada jalan-jalan yang kebuka mungkin dari apa yang kita siapin dari sekarang gitu. Ya jangan gabut aja lah. Isi waktu sama yang bisa naikin nilai diri lu gitu. Jadi lu hari ini sama besok bukan lu yang sama lagi gitu. Kalau menurut gue gitu. Kalau Kak Gilbran sendiri kemarin ngapain tuh? Gua ini sih belajar bahasa Inggris kayak gitu. Lebih ke bahasa kalau gua. Sama baca-baca aja, baca buku. Ya nambah-nambah wawasan, gak mesti pelajaran, gak mesti yang rumit-rumit, baca cerita juga udah cukup bisa buat nambah apa ya? Keluasan hati lu gitu, nambah wawasan lu ya gitulah. Shirley mungkin? Kalau aku bener banget ya kata Gilbran. Gini, mungkin teman-teman karena ngerasa kuliah tugasnya nggak habis-habis, apalagi kalau mau UAS, mau ujian, pasti ada aja dosen yang ngasih, udah tahu mau UAS, mau ujian, masih aja tugas gitu kan, ngerasanya masih gitu. Kak. Terus habis itu setelah dapat liburan nih kosong nih sampai nunggu, kalau nggak salah, kalau aku dulu 4 bulan kalau nggak salah. Jadi sampai pengumuman itu kurang lebih dapat ya pokoknya 3 bulannya ada 3 bulan sama 4 bulan. Itu pasti ada muncul rasa dalam hati pengen balas dendam. Maksudnya pengen balas dendam gak ngapa-ngapain. Mau pokoknya sehari mau tidur aja, mau nonton drakor aja. Mau nonton. Ya, mau gitu. Tapi percayalah, ketika waktu itu habis dan besok kerja, pasti nyesel kalau misalnya berbulan-bulan itu gak ngapa-ngapain. Karena apa? Karena balas dendam kayak gitu sebenarnya tuh nggak bagus gitu. Yang namanya ya pokoknya nggak bagus kayak gitu. Nah, saran aku apa yang harus dilakuin adalah coba ingat-ingat, coba agendakan 1 hari gitu ya, yang itu kalian ingat-ingat sebenarnya selama ini aku pengen ngapain sih yang belum tercapai karena merasa terkendala nggak punya waktu. Lakuin saat ini. Lakuin sekarang. Jadi kalau aku dari 2018 pernah nulis. Jadi aku terbiasa dari tahun 2018 itu punya yearly goals. Jadi nulis apa aja sih tahun ini capai gitu. Dari 2018 aku pernah pengen nulis buku. Dari tahun 2018, 2019 aku tulis lagi. 2020 aku tulis lagi karena belum terrealisasi gitu nulis buku. Sampai akhirnya di penghujung tahun itu pas lagi libur, pas lagi di rumah, sampai mikir kayak wah ini kalau nggak direalisasiin sekarang kerja pasti malah udah pikirannya udah beda, pasti udah pikirin kerjaan terus malah makin nggak punya waktu ya. Akhirnya aku tetap pokoknya mau nggak mau harus dikerjain gitu. Nah di sebulan terakhir di tahun 2020 itu aku itu sih ngerjain proyek e-book pribadi yang mungkin teman-teman kalau bisa mau baca ada linknya di Instagram aku, bisa diklik di situ, judulnya Antidote. Nah itu tuh salah satu hal yang aku kerjain lah selama liburan. Terus aku juga belajar karena masih di rumah kan banyak masak, banyak lah. Iya. Bikin masakan baru. Seru banget sih Kak, seru banget masak-masak di rumah. Iya gitu. Kalian ngekos itu kan nggak bisa bereksperimen ya. Mikirnya jangankan bereksperimen masak. Masak yang buat sehari-hari aja tuh. Iya. Hari ini makan apa? Ya kan. Hari ini makan apa. Jadi pokoknya kalau misalnya sekarang masih bingung, agendakan 1 hari itu isinya merenung doang. Kira-kira gue selama ini pengen apa ya? Pengen lakuin apa yang masih belum dilakuin. Nah itu silakan lakuin selama waktu menunggu pengumuman. Harus dicatat ya ini Sobat Pentox ya. Saran-saran dari Kak Shirley, dari Kak Gilbran buat mengisi kegabutan ini. Jangan sampai menyesal. Oke, next yuk. Ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Mungkin untuk penempatan nih setiap orang kan punya pertimbangannya masing-masing ya. Kayak Kak Shirley tadi udah jelasin ada di analyze-nya ya. Mungkin salah satu pertimbangan kita itu adalah jenjang karir selama kerja itu nanti seperti apa. Mungkin dari Kak Shirley atau dari Kak Gilbran di Kominfo tuh gimana ya jenjang karirnya khususnya untuk lulusan PKN STAN. Mungkin dari Kak Gilbran dulu. Gilbran aja kayaknya yang lebih tahu. Jenjang karir. Ketika lu bilang jenjang karir kan
yang lu bayangin jabatan kan mungkin atau apa gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Iya benar. Kalau yang gue lihat sih karena anak stan ditaruhnya di keuangan ya, dan itu sangat apa ya? Yang gue perhatiin anak stan itu cukup dipercaya gitu. Dimanapun dia ditaruhnya, gue merhatiin yang di Itjen, yang di tempat gue gitu. Bahkan ada abang senior itu yang sebiro sama gue itu jadi orang andalannya gitu di bagian pelaksanaan anggaran di biro keuangan, dan dia kepake banget. Dan menurut gue yang anak-anak dari stan itu punya modal yang cukup tuh buat apa ya, jadi dalam tanda kutip bintangnya gitu di bagiannya. Dan ya itu hal yang positif gitu buat karir lu kan. Lu bisa ngembangin karir lu sampai maksimal gitu. Karena emang lu dari stan ditaruhnya di keuangan, ya udah lu udah punya bekal gitu buat hidup di keuangan gitu. Tinggal lu mau atau enggak belajar lagi gitu. Karena kalau di PNS itu cukup ini ya, sama gelar kayak S2, S3 itu cukup penting gitu buat di golongan kitanya nanti. Jadi ya di Kominfo apa ya, iklimnya bagus gitu buat anak-anak stan yang mau di Kominfo menurut gua. Shirley gimana? Benar sih. Jadi mungkin kan kaitannya sama tadi ya, karena ada jabatan struktural dan fungsional. Jadi kalau misalnya pikiran teman-teman, sama sih, aku dulu juga sebelum lulus pasti mikirnya gimana ya caranya biar nanti mungkin naik secara jabatan, nanti jadi subkoordinator, terus nanti jadi koordinator, terus nanti mungkin naik gitu kan, mungkin jadi dirjennya atau segala macam. Mungkin kepikirannya tuh dulu tuh kayak gitu ya. Nah tapi mungkin sejak karena adanya jabatan struktural dan fungsional ini, kalau bisa pertama kali teman-teman masuk ke jabatan struktural, mungkin kita nggak banyak, maksudnya nggak sejelas itu ya jenjang karir. Maksudnya ke atasnya pasti jadi ini, pasti jadi itu, nggak sejelas itu juga. Tapi yang harus digaris bawah itu tadi kayak kata Gilbran, untuk menjadi orang kepercayaan itu juga termasuk salah satu hal yang apa ya, bisa dibilang itu pencapaian ya. Bisa dibilang itu pencapaian di karirnya seorang manusia itu ibaratnya. Jadi mungkin yang bisa dijadiin catatan tuh tadi aja sih, ngerjain pekerjaan tuh sebaik-baiknya sampai akhirnya mungkin jabatan itu tuh bakalan kita dapetin kalau kita udah jadi orang kepercayaannya di kantor itu gitu. Apalagi orang kepercayaan atasan gitu. Kita bakal dapet jabatan itu kalau kita bisa jadi orang kepercayaannya atasan. Gimana cara dapat jadi orang kepercayaan? Ya dengan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Mungkin yang bisa praktikal yang bisa dilakuin ya tadi ngerjain kerjaan sebaik-baiknya, kayak kata Gilbran tadi, ikhlas, jangan terlalu banyak perhitungan. Dan kalau misalnya apa ya, aku pernah di bagianku itu ada yang dia masih muda hitungannya, kayak Mbak baru berapa ya, umur 30, belum nyampe 35 kayaknya, dia belum nyampe 35 tahun, tapi dia udah jadi subkoordinator, dan itu udah oke banget, sangat oke banget. Jadi nggak ada jalur khusus atau jalur yang siklus yang pasti. Bahkan ada yang sampai pensiun dia cuma staff doang. Ada di bagianku yang kayak gitu, sampai pensiun dia beliau emang cuma staff aja gitu. Ya itu jadi kayak emang nggak ada pet yang pasti, tapi yang jelas ketika kalau misalnya pengen ya, misalnya teman-teman punya kemauan pengen punya jabatan tertentu di kantor, ya tadi sih usahain bekerja sebaik-baiknya, jangan banyak perhitungan. Mungkin itu yang bisa dilakuin kalau pengen naik jenjang karir. Iya. Dan ada kemauan untuk belajar ya, Kak? Iya, pasti. Iya. Oke. Selanjutnya, Indah. Kan tadi Kak Shelly sempat bilang ya, kita tuh harus naik, maksudnya S1, S2, maksudnya harus terus melanjutkan pendidikan gitu kan, jangan cepat puas sama D3 sekarang, kita tetap belajar gitu kan. Nah kalau misalkan, dan Kak Shelly juga di awal sempat ngomong tadi, salah satu alasan pilih Kominfo karena apa sih, kesempatan melanjutkan pendidikan itu terbuka lebar gitu kan. Nah kalau di Kominfo sendiri itu gimana sih Kak, tentang tugas belajar, izin belajar gitu, apa harus yang ada ketentuan yang kalau misalkan kayak kita lulusan D3 ini harus nunggu 2 tahun gitu, atau gimana Kak? Mungkin dari Kak Gilban dulu deh. Aduh. Kesempatan belajar ya. Kesempatan belajar di Kominfo, kalau dari yang gue lihat ya sejauh ini, apa ya, sportif kok. Jadi
cutting gue yang 2018 itu dia kan baru 2 tahun, istilahnya 3 tahun lah. Di tahun ketiganya dia udah kuliah lagi gitu. Dan itu didukung sama atasan-atasannya gitu di kantor. Terus kalau kita mau S2 pun juga didukung. Jadi nggak ada istilah diperhambat lah kalau yang gue lihat. Alhamdulillah gitu. Dan banyak gitu, apalagi untuk S2 ya, peluangnya banyak gitu. Ada beasiswa dari Pusdiklat, Kominfo, pun kalau kita mau LPDP juga bisa gitu, asalkan emang kita memenuhi syarat dan dapat izin atasan. Nah mungkin yang krusial di sini nanti bagaimana atasan kita gitu, apakah ngasih izin atau enggak. Kalau di bagian gue sih alhamdulillah sejauh ini atasannya welcome dan suportif buat anak-anak buahnya ke sekolah lagi. Itu sih. Ya, tadi kalau misalnya syaratnya 2 tahun, kayak itu rata-rata emang kalau nggak salah itu aturan dari BKM deh. Jadi emang setahun, minimal itu setahun PNS baru bisa ngelanjutin pendidikan. Artinya kan kalau setahun PNS kita harus ngelatin CPNS dulu dong. CPNS-nya setahun, PNS-nya setahun. Makanya jadi 2 tahun kalau dihitung dari CPNS. Kalau persyaratan itu kayak persyaratan umum hampir di semua instansi kayaknya bakal seperti itu kalau syarat itu. Kalau tugas belajar dan izin belajar kayaknya konsepnya sama sih sama yang teman-teman pahami selama ini. Jadi kalau izin belajar, kita tetap sambil kerja, tapi tetap kuliah gitu kan. Tapi nggak menghilangkan kewajiban kerjanya. Tapi kalau tugas belajar, ya berarti kuliah aja gitu, nggak sambil kerja. Cuma aku belum tahu pasti kalau misalnya izin belajar, bedanya komponen gaji misalnya yang didapetin ketika itu izin belajar dan tugas belajar. Nah, aku masih belum tahu tuh informasi itu. Sekarang masih nyari tahu juga kalau terkait itu. Cuma kayaknya beda sih komponennya yang didapat antara izin belajar dan tugas belajar. Kalau setahu gue ya izin belajar masih sama kok. Karena dia nggak melepaskan tanggung jawab di kantornya. Tapi kalau tugas belajar beda. Dia tunkinnya kalau nggak salah berapa persen aja gitu. Nggak full. Tetap dapat gitu ya Kak ya, meskipun kita nggak kerja gitu, tugas belajar gitu ya. Iya. Dapat, dapat. Kalau gaji pokok kayaknya pasti dapat sih kalau tugas belajar. Tapi komponen lainnya kayaknya nggak penuh lah kayak gitu. Kalau untuk beasiswa gimana tuh Kak? Beasiswa banyak tadi yang dari Kominfo. Jadi kan ada Kominfo itu punya portal buat pegawainya ya. Nah, biasanya kalau ada beasiswa dibuka, itu sebelum kita absen, ada banner pengumuman pembukaan beasiswa. Jadi kita pasti tahu. Pegawai Kominfo pasti tahu. Pop-up gitulah, kayak pop-up, informasi pop-up gitu. Jadi benar-benar didukung banget ya Kak kalau gitu. Maksudnya benar-benar didorong gitu, didukung buat ngajutin pendidikan gitu ya. Nggak ada alasan lagi gitu. Iya, alhamdulillahnya gitu. Di kantor gitu, setahu Kak atau sepenglihatan Kak itu banyak yang ini nggak sih Kak, yang izin belajar gitu atau yang beasiswa gitu Kak? Gimana gitu? Coba dulu. Di kantor gue ya, di bagian gue sih yang izin belajar tahun ini 2 orang. Iya, yang anak stan itu. Yang tugas belajar ada baru daftar di UI S2 ada 1 orang. Satu lagi tahun ini balik dari tugas belajarnya dia. Jadi emang ada dan kayaknya tiap tahun bisa gitu ada yang ngajuin. Yang tugas belajar pun di bagian gue ada yang dari luar negeri, dari Korea, ada yang dari Australia apa nggak salah. Jadi ya banyak sih kesempatan itu ada. Kalau di tempatku kebetulan sekarang belum ada. Maksudnya kayak saat ini ya, sekarang ini belum nggak ada yang lagi atau sedang gitu tuh nggak ada. Tapi aku pernah ngobrol-ngobrol gitu sama mbak-mbaknya. Salah satu mbak-mbak itu tuh salah satunya yang ikut program izin belajarnya, beasiswanya kok. Beasiswa apa enggak ya? Enggak deh, dia nggak beasiswa. Tapi dia ikut izin belajarnya Kominfo itu waktu dia ngelanjutin S2-nya dia. Berarti banyak juga ya Kak yang terus belajar di Kominfo ya. Oke, next pertanyaan deh. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan tadi ada dibilang ya kalau Kominfo itu ada instansi vertikalnya juga ya. Iya. Untuk sistem mutasi di Kominfo itu gimana ya Kak? Dari Kak Shirley dulu mungkin. Aku belum banyak nyari tahu sih. Cuma kalau nggak salah tuh, yang jelas pertama kali kita penempatan tuh kan
kalau nggak salah minimal 10 tahun ya Gil ya. Ya kan kita harus di tempat yang pertama. Jadi teman-teman kalau masalah mikir mutasi jangan baru ditempatin hari ini, baru sebulan kerja jangan mikir besok mau mutasi di mana ya. Apa gitu. Minimal 10 tahun dulu dari pertama kali kita ditempatin kayak gitu. Iya, karena aku dulu juga salah tuh mikirnya, karena aku kira kayak nggak apa-apa deh di Kominfo, siapa tahu nanti kan ada di Ditjen IKP ya, ilmu komunikasi informasi dan komunikasi publik. Jadi aku dulu mikir siapa tahu bisa nyobain di situ juga gitu. Tapi kan ternyata minimal pertama kali penempatan kan 10 tahun di situ dulu. Nah, kalau untuk next-nya aku belum banyak tahu informasi mutasi. Gilbert tahu nggak kalau untuk next-nya gimana? Mungkin mutasi itu ada jalur-jalurnya juga ya. Bisa juga kayak soal disiplin gitu. Itu bisa juga kena mutasi sebenarnya. Cuma kalau yang formalnya ya tadi kita harus nunggu beberapa tahun baru bisa ngajuin gitu. Dan polanya sih yang gue perhatiin kalau di Kominfo khususnya di bagian gue itu sangat sangat rendah lah tingkat mutasi itu jarang banget. Jadi biasa lu seumur-umur di situ bisa. Iya benar. Paling pindah bagian itu wajar lah ya, tiap di rolling kan. Gak mungkin lu ngerjain itu aja selama seumur hidup lu kan, bisa aja diputar misalkan dari bagian gua Vera, ntar pindah ke pelaksanaan anggaran, pindah ke BMN itu bisa. Tapi kalau kayak lu pindah biro atau pindah dari Setjen ke DJPP ke SDPPI, nah itu jarang banget sih. Iya. Jarang banget terjadi. Ya, aku baru ingat. Jadi kalau nggak salah, kalau misalnya kita mau mutasi gitu, kalau nggak salah, ini kan beda ya tiap instansi. Kalau nggak salah kan kalau di Kemenkyu itu mungkin bisa jadi ketika promosi jabatan, habis itu promosinya dimutasi ke Kanwil mana. Iya, Kak. Atau mungkin yang teman-teman sering tahu, teman-teman dari BC atau dari pajak kan sering ya ada rolling kemana-kemana gitu. Nah, tapi kalau nggak salah tahu, kalau di Kominfo, dia nggak ada, maksudnya kayak mutasi reguler gitu. Aku belum tahu informasi sejauh ini yang aku dapetin, belum tahu ya ada kayak gitu apa enggak. Nah, mungkin kalau mau mutasi itu kita harus nunggu di tempat sana kosong dulu kayak gitu. Nah, jadi misal kayak aku kan sekarang di Ditjen PPI ini, aku pengen ke IKP misalnya ya, aku pengen ke IKP. Aku nggak bisa asal ngajuin mutasi, harus di sana harus ada yang kosong dulu gitu, baru aku bisa ngajuin, dan itu juga belum tentu diterima kayak gitu. Nah iya, mau nggak dianya gitu. Nah iya gitu. Jadi gitu mungkin. Oh, yang nunggu 10 tahun itu termasuk yang kalau rolling bidang gitu Kak, juga gitu? Enggak, itu pokoknya kalau bidang pertama kali penempatan nggak sih? Iya. Masuk kalau rolling bidang mah setahun 2 tahun juga bisa. Tapi kalau kayak pindah satker, nah itu yang yang nggak bisa. Ya, karena SK lu kan di situ gitu. Dilihatnya dari SK kalau itu. Nah, kita next ya Kak. Ini mungkin pertanyaan yang sebenarnya tuh sering dibicarakan gitu sama anak-anak STAN, sama sobat Pentalks di rumah ya, tentang gimana sih kebijakan nikah gitu kalau di Kominfo gitu Kak. Kayak kan tuh kayak kadang tuh habis yudisium langsung gitu kan. Kayak bisa nggak sih Kak kalau kita tuh nikah misalkan di dalam satu bidang atau dalam satu kantor, atau kayak yang istri ikut suami gitu Kak, gimana? Gimana Gil? Kak Shirley dulu mungkin. Gilbran aja Gilbran. Oke, Kak Gilbran dulu. Nikah boleh. Hukumnya. Hukumnya sunnah malah Kak. Iya, jadi maksudnya kalau arahnya tuh boleh nggak nikah sama rekan sekantor, itu gue kurang paham ya. Tapi kalau misalkan lu mau nikah dari CPNS pun lu udah bisa nikah sebenarnya. Cuma ya itu gue masih belum ada infonya kalau sama teman sekantor boleh tahu nggak, terus ikut suami itu gimana kebijakannya. Itu gue belum terlalu paham sih kalau itu. Tapi ya mungkin standar lah ya. Ikut suami juga ngelihat dari slot yang ada gitu kan, nggak bisa seenaknya juga, dan harus panjang lah urusannya itu ke biro kepegawaian, nanti dari biro kepegawaian bisa sampai ke level menteri gitu pengajuannya. Tahu-tahu ke sekjen sih ya, antara itulah pokoknya ada jenjangnya gitu buat perizinannya, yang gue tahu gitu. Ya, nikah sekantor boleh kok. Ada temenku di bagianku yang dia istrinya di Ditjen PPI, suaminya di Itjen.
Asal jadi kebetulan Itjen itu kan mereka dibagi lagi ya tugasnya, yang ngurusin misal kayak Itjen 1 itu ngurusin bertanggung jawab atas performanya satker yang ini, Ditjen ini, terus Itjen berapa performanya satker yang ini gitu. Nah, selama mereka tidak ada conflict of interest, maksudnya tidak ada kemungkinan atau potensi conflict of interest, ya masih nggak apa-apa, dibiarin aja. Kalaupun misalnya mungkin ada, bukannya disuruh pisah, nggak gitu juga. Tapi mungkin salah satunya mungkin dimutasi, dalam artian bukan cuma mutasi itu mungkin pindah bagian aja gitu. Berarti nggak sampai ada konflik of interest. Mungkin itu sih. Tapi kalau pertanyaannya boleh sampai kantor apa enggak, boleh. Ada kok. Emang mau sama siapa Anda? Aduh. Tunggu dulu deh, jadi disium dulu. Antara bisa disium nyebar undangan ya Anda. Tunggu aja ya. Oke. Kita ke next pertanyaan ya Kak. Pasti sobat Pentalks yang nonton ini lagi bingung nih, atau mungkin lagi nyari-nyari informasi nih, aduh pilih instansi mana ya. Mungkin dari Kak Shirley dan Kak Gilbran bisa ngasih insight ke mereka nih, kenapa sih harus memilih Kominfo? Kesempatan apa aja yang bakal didapat di sana? Mungkin bisa ditunjukkan pesona Kominfo ke sobat pesona. Gimana, Sher? Siapa dulu? Oke, gue dulu ya. Iya, boleh. Jadi intinya gini sih. Kalau kalian mau di Kominfo, pastiin, kalau aku sih pikirnya gini ya, mungkin secara umum tuh semua instansi itu bagus. Tapi tinggal cocok apa enggak. Kayak gitu, cocok apa enggak. Teman-teman cari yang tempat yang paling cocoknya dengan karakteristik teman-teman masing-masing itu seperti apa. Kalau teman-teman adalah karakteristik orang-orang yang kurang suka dengan pekerjaan yang monoton, misalnya itu doang, terus kurang suka dengan atau suka dengan perubahan, suka dengan tantangan, terus suka membahas tentang perkembangan teknologi saat ini, suka pokoknya orangnya nggak mau ketinggalan zaman lah, intinya kayak gitu, maka masuklah ke Kominfo, karena lingkungan Kominfo pasti akan ngebahas tentang hal itu. Bahkan walaupun aku maksudnya kerjanya di bagian keuangan, tapi aku juga kan bagian keuanganku kan ngurusin uangnya buat program-program teknologi gitu, buat program-program TV digital, aku ngurusin uang buat program-program operator dan segala macam gitu. Nah, ketika kita rapat, kita tuh dengerin bahasan itu juga, dan itu tuh seru banget tau. Maksudnya kayak bagi aku yang suka dengan isu-isu teknologi gitu, aku tuh seneng ketika rapat mendengar, oh ya ternyata gini ya, oh ternyata gitu ya, oh programnya gini gitu, ternyata keren banget gitu. Orang-orang sekarang tuh aku jadi mulai paham gitu. Mungkin orang-orang secara dari luar itu ngelihat pemerintah gini nggak ada kerja dan segala macam, tapi ternyata pas kita di dalam tuh kerja kok gitu. bener kok ada yang dibahas tuh, bener kok kerjanya tuh beneran kayak gitu. Dan ya mungkin itu sih pesanku kalau misalnya teman-teman mencari instansi, kalau kalian adalah tipe yang tadi suka perubahan, terus suka tantangan, suka ikutin perkembangan zaman, masuklah Kominfo, insya Allah cocok loh itu di Kominfo. Oke, kalau Kak Gilbran gimana nih Kak? Gue nyambung aja ya, karena gue setuju sama Shirley 100% lah, emang kayak gitu. Paling tambahan dari gue Kominfo ini lagi berprogres gitu, lagi berprospek. Bayangin aja anggarannya naik 5 kali lipat. Itu dari tahun lalu ke tahun ini itu naik 5 kali lipat. Itu artinya pemerintah lagi emang menggalakkan gitu istilahnya. Lagi fokus sama pembenahan iklim komunikasi dan informatika di Indonesia gitu. Dan itu hal yang bagus buat kita berkembang, buat kita jadi bagian dari perubahan transformasi digital itu niscaya gitu bakal terjadi. Dan emang tuntutan zaman kan, kita nggak mungkin bakal manual terus, pasti bakal ke arah digital, dan Kominfo itu jadi garda terdepannya negara kita gitu. Bagi yang tertarik buat ambil bagian di program-program itu ya cocok banget gitu buat ngembangin dirinya di Kominfo. Tapi ya nggak menutup kemungkinan dari kementerian lain juga bisa gitu.
Cuma ya itu nilai lebih Kominfo yang menurut gue di masa depan bakal pegang peran yang cukup penting gitu buat pembangunan negara kita. Itu sih. Jadi aduh Ben. Kalau gini tadi aku udah memikirkan terpesona kali Anda. Terpesona dengan Kominfo. Ya, ini nih. Ya meskipun nanti lulusan pasti dominan tuh pasti di bagian keuangan, tapi kan kita pasti akan tetap itu ya Kak, ngikutin apa yang dibahas, program-programnya. Jadi itu nggak menutup kemungkinan juga buat ikut paham, ikut andil dalam menyusun program-program itu. Oke. Nah mungkin ini terakhir nih Kak, pesan-pesan dari Kak Shirley dan Kak Gilban buat calon lulusan 2001 nih terkait penempatan, bisa tips milih penempatan atau misalkan nanti gimana ngehadapin kalau misalkan nggak dapet nih apa yang dipengenin gitu, gimana Kak? Gimana gitu? Kak Shirley dulu mungkin. Oh, aku dulu. Oke. Kalau dari aku sebenarnya tadi semuanya itu udah termasuk yang pesan juga ya. Jadi aku coba ini aja summary-in di akhir. Intinya saat ini adalah waktu teman-teman untuk merenung. Take your time. Gak usah besok harus dapat jawaban. Gak usah ini ya. Maksudnya kayak misal lagi cerita nih sama temen. Misal kayak Yubi sama Indah lagi cerita, terus Yubi udah tahu pengen apa, terus Indah masih belum tahu. Itu nggak usah terintimidasi karena orang lain udah tahu jawabannya. Nggak usah gitu. Suka gitu Kak. Selama ini masih FOMO, ada Kak, FOMO. Iya. Selama masih ada waktu, ya manfaatin aja itu. Pokoknya waktu kita mikir itu sampai besok itu udah deadline terakhir gitu ya, ngumpulin pemilihan. Bahkan aku aja sebelum dapat pilihan formasi yang 3 pilihan tadi, yang pertamanya di Kominfo, pilihanku masih berubah-ubah. Awalnya aku masih pengen di Kemenko Perekonomian, cuma tadi karena banyak riset, terus banyak berdoa, banyak coba merenung lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang aku butuhin, sebenarnya apa sih yang cocok sama aku gitu. Sampai akhirnya nemu jawaban. Jadi tadi intinya jangan take your time lah. Untuk mikir tuh take your time lah, gak usah buru-buru, nggak apa-apa. Dan kalau misal nih ternyata aku ini kan mungkin bisa dibilang salah satu contoh yang diterima di instansi yang sesuai pilihan misalnya gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang nggak sesuai pilihan gitu. Nah, ketika pun misalnya teman-teman dapat di instansi yang nggak sesuai pilihan, coba ingat-ingat lagi, kalian pernah berdoa apa? Mungkin kalian pernah berdoa, ya Allah aku pengen cepat ketemu jodoh. Bisa jadi kantormu saat itu, tempatin itu adalah tempat jodohmu. Gitu. Terus coba ingat lagi gitu, kalian pernah berdoa apa? Apakah mungkin kalian pernah berdoa pengen jadi orang yang kuat, pengen jadi orang yang mandiri gitu. Misalnya perempuan pengen jadi independent woman dan segala macam. Terus ternyata ada ketika penempatan, padahal milihnya kantor pusat, tapi ditempatinnya misal di tempat yang jauh, misal di daerah yang susah akomodasi dan segala macam. Emang awalnya ya ini bukan sesuai pilihan gitu, tapi ternyata kita pernah berdoa kayak gitu dan itu tuh salah satu sarana Allah ngabulin doa kita gitu. Ya kita nggak bakalan jadi orang yang mandiri, orang independen kalau misalnya nggak di situasi yang sulit kayak gitu. Nah, jadi ketika kita udah sampai pada diumumin terus dapat di tempat yang nggak sesuai hati, coba pertama ya udah terima, ikhlas dulu. Kalau mau nangis aja, nggak apa-apa. Nangis itu jadinya. Iya, nangis. Kalau mau nangis aja. Kalau mau kesel aja. Tapi nanti ketika sampai datang di hari pertama teman-teman datang ke kantor atau ikut orientasi di instansi itu, percayalah bahwa itu tuh sebenarnya jawaban dari doa yang pernah kita ucapin sama ini. Atau bahkan doa yang pernah kita lupa nih, kita pernah ucapin gitu. Tapi itu adalah sebenarnya jawaban doa. Jadi coba ikhlas, coba jalanin. Insya Allah itu yang terbaik. Mungkin itu. Terima kasih. Positive thinking gitu ya Kak ya, ambil hikmahnya. Yeah. Oke, kalau Kak Gilban gimana? Kalau gua husnuzon aja kali ya. Pertama nikmatin tiap waktu yang lu punya sekarang. Nikmatinnya dalam arti lu manfaatin gitu. Manfaatin dengan sebaik-baiknya, jangan sampai waktu itu kelewat gitu aja gitu. Yang pertama. Yang kedua, dalam memilih, libatin
orang tua, libatin doa Allah gitu. Karena apa ya? Belum tentu yang lu pengen itu benar-benar baik buat lu gitu. Jadi ya kita harus terbuka, benar-benar buka lebar pikiran kita sama masukan-masukan dari orang lain gitu. Dan kalau gue sih lebih utama ke orang tua ya, karena ridho orang tua itu keselamatan buat kita gitu sebagai anak. Penting. Terus nggak usah, misalkan udah penempatan nih, nggak usah ngebanding-bandingin lu sama orang lain gitu. Karena lu nggak tahu nggak enaknya orang lain, dan orang lain nggak tahu enaknya lu gitu. Belum tentu yang menurut lu enak di orang lain itu sebenarnya di belakangnya itu ada apa, lu nggak tahu gitu. Dan orang lain ngeliat lu nggak enak, sebenarnya lu ngerasanya enak-enak aja gitu. Jadi ya setiap orang udah ada garis rezekinya masing-masing, nggak usah pusing mikirin orang lain, tapi fokus di diri lu, berbuat baik aja yang banyak, terus kerja yang sebaik-baiknya gitu buat manfaat ke orang-orang di sekitar lu. Mungkin itu sih kalau gue. Aku boleh nambahin satu lagi nggak? Baru keinget. Boleh banget, Kak. Boleh banget, Kak. Ini salah satu kunci juga sih, biar nggak terlalu kecewa, turunin ekspektasi. Jadi salah satu hal kenapa aku nggak terlalu banyak, maksudnya aku banyak nyari info tentang Kominfo itu justru dari luar ya, maksudnya dalam artian kayak browsing kayak gitu-gitu, atau pas dari KLV saja, tapi nggak bahkan aku pas beli Kominfo aku nggak nanya ke cutting yang ada di Kominfo. Karena apa? Pertama aku mau nurunin ekspektasiku dulu. Karena ketika aku yakin ketika teman-teman dengar ini nih, misalnya apalagi yang dengerin dari awal sampai akhir, itu teman-teman udah punya ekspektasi kan, kayaknya di Kominfo gini bakal seru nih, bakal ini. Tapi kan yang kita omongin di sini adalah hal-hal baik yang bisa teman-teman terima kayak gitu. Dan sangat mungkin akan ada hal-hal ya kayak Gilbran tadi, hal-hal nggak enak yang mungkin masing-masing kita alamin pribadi dan nggak semua orang tahu kayak gitu. Jadi ketika udah dapet nih, ini mau diterima di instansi yang kalian pilih atau enggak pun, pesanku satu dulu, itu turunin ekspektasi dulu. Jadi ketika masuk kalau bisa datang tanpa ekspektasi apa-apa. Ya udah jalanin aja, kata Gilbran, ya udah nikmatin aja. Nggak usah terpaku sama ekspektasi. Karena kalau kita udah punya ekspektasi nanti, ya kata Kak Shirley gini, tapi ternyata enggak. Nanti gitu. Jadi intinya, intinya itu sih, manage ekspektasi yang teman-teman punya. Itu terakhir. Bener banget, ya ampun, hari ini kayaknya sharing sama Kak Gilman sama Kak Shirley tuh banyak banget ya nggak sih? Kita tuh jadi lebih terbuka juga, lebih adem gitu. Kayak banyak juga pelajaran daging hidupnya semua. Gitu. Dan nggak kerasa juga ya, udah mau 2 jam nih kita sharing-sharingnya. Iya nih. Podcast Deddy Corbuzier kalah ini. Ada yang nonton jadi 2 jam. Ada dong, Kak. Masih yang tertarik sama Kominfo. Mungkin nih dari Kak Gilbran dan Kak Shirley ada closing statement nih sebelum kita mengakhiri Pentalks edisi Kominfo nih. Closing statement dari Kak Gilbran dulu mungkin. Sebenarnya tadi udah closing loh gue kira. Iya. Tapi closing bener-bener closing. Oh, ini closingnya bener-bener closing. Oke, apa nih, Kak? Singkat aja, syukurin apa yang udah kalian dapat sampai hari ini. Kalian masuk STAN, kalian bisa melewati 3 tahun yang menegangkan kan tiap semesternya. Nah, itu pencapaian yang patut disyukurin juga buat kita. Gue juga pernah ngalamin di posisi kalian gitu, dan ketika lulus tuh kayak emang lega banget gitu. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa ngerasain itu nanti ketika kalian lulus, yudisium, wisuda, itu perasaan yang harus disyukurin, dan ini waktunya buat kalian nikmatin gitu. Setelah kalian berjuang 3 tahun, nikmatin dan syukurin itu. Terus banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak ngembangin diri, karena kita nggak tahu ke depannya apa yang bakal kita hadapin. Tapi yang kita bisa lakukan sekarang hanya nyiapin apa aja, nyiapin diri kita sebaik-baiknya. Insya Allah nanti jalan-jalan rezeki kita itu bakal kebuka kok di depannya. Udah gitu aja, semangat, dan mudah-mudahan yang terbaik buat kalian semua, teman-teman Pentalks dan kalian semua. Amin. Amin ya Allah. Kak Shirley? Kalau dari aku terakhir ini mungkin untuk aku lebih ke orang-orang yang sejauh ini sampai saat ini menjalankan sesuatu nggak berdasarkan keinginan asli. Pesanku buat teman-teman atau mungkin yang masih ngerasa
takut buat ngelakuin sesuatu, takut untuk ngambil langkah. Kalau kalian udah tahu apa yang pengen kalian lakuin, kalau kalian udah tahu sesuatu yang bisa bikin kalian bahagia, jangan ditunda, jangan ditahan, lakuin aja. Karena nggak banyak orang yang bisa tahu apa yang kita pengen dalam hidup. Ketika kalian udah bisa tahu itu, banyak orang yang sampai ikut tes minat bakat, sampai ikut ngerjain tes-tes kayak gitu, karena mereka cuma pengen tahu sebenarnya aku di hidup tuh mau ngapain gitu. Tapi kalau kalian udah tahu tentang tujuan hidup kalian apa, tentang ke depan itu pengen ngapain, please tolong dikejar aja, nggak usah terlalu banyak mikirin omongan orang, nggak usah terlalu banyak ketakutan, lakuin aja apa yang menurut kalian bisa bikin kalian bahagia. Terima kasih. Wow, thoughtful. Seru banget deh. Jadi banyak belajar gitu. Kak Gilbran dan Kak Shirley, misal nih ada Sobat Pentalks yang ingin nanya secara personal atau ada pertanyaan lebih spesifik lagi mengenai Kominfo, boleh nggak kita share Instagramnya? Mungkin Sobat Pentalks bisa DM langsung ke kakak-kakak secara langsung. Boleh. Boleh username-nya? Iya. IG aku Senja Rindiani _S. IG gue Gilbran Kalam. Oke, nanti bakal kita masukin ke description box juga. Dan terakhir, terima kasih banyak buat Kak Gilbran dan Kak Shirley yang udah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berbagi dengan kita-kita Sobat Pentalks. Semoga apa yang dibagikan ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat. Aku selaku moderator dan Indah juga memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, mempertanyakan pertanyaan. Sekali lagi mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon maaf banget nih. Dan terakhir, terima kasih banget udah mau sharing-sharing. Kak. Ya, terima kasih juga. Sama, makasih juga. Oke, untuk mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.